Bab 481 menyesatkan semua orang. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kurang dari serong lebih besar dari Anpuahi. Ini adalah bab bonus pertama dari 500 Power Stone pertama yang dirilis dengan rilis tanggal 22 Oktober tahun 2022. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Bab bonus kedua dari 1000 Power Stone akan dirilis dengan rilis besok 23/20/2022. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Bab bonus ketiga di 1500. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah 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 kurang dari serong lebih besar dari. S menyaksikan semuanya dari sudut dan tidak bisa menahan senyum kecut. Wanita itu. Aku menyuruhnya pergi tetapi dia jelas punya beberapa ide lain. Meskipun iblis itu mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak akan mempercayainya dengan mudah dan meninggalkan tempat ini. Sekarang mereka mungkin akan mencari jiwanya untuk menemukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Aku hanya berharap dia tidak meninggalkan celah seperti itu, atau misiku akan menjadi rumit. Pada akhirnya, S masih melanjutkan dan mengikuti kelompok manajer lantai pertama menuju lantai 2. Para pelanggan tidak pergi atau kembali ke apapun yang sedang mereka lakukan, mereka menunggu dan melihat apakah ini benar atau tidak. Beberapa orang yang tidak sabar segera pergi menuju tanah milik klan pedang jahat untuk memastikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ini juga memberi S sedikit tekanan karena jika mereka mengejutkan Gatlin, dia mungkin merasakan sesuatu yang salah dan langsung menuju ke sini. Meskipun rencana Freya bagus, itu juga memberi S perasaan mendesak. Di lantai 2, interiornya sama dengan lantai pertama, atau sedikit mewah. S melihat seorang alkemis tua sedang menunggu manajer lantai pertama dengan ekspresi muram. Yah, setidaknya mereka teralihkan. Bibir S melengkung saat dia diam-diam menghindari kelompok itu dan menuju ke perbendaharaan. Manajer lantai 2 dengan serius menatap manajer lantai pertama dan iblis yang ketakutan dan berkata, "Kembalilah, aku akan membawanya ke pelindung pertama." Manajer lantai pertama tampak enggan karena dia juga ingin tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi sepertinya dia harus menunggu seperti orang lain. Jadi, dia mengangguk dan menyerahkan iblis itu kepada manajer lantai 2, dan kembali. Sementara manajer lantai 2 membawa iblis yang ketakutan itu ke lantai 3 tempat pelindung pertama tinggal, S sudah berada di dalam koridor tersembunyi dan berhasil membuka perbendaharaan kedua. Perbendaharaan itu sama dengan lantai pertama dan semuanya diisi dengan cincin penyimpanan. S mengambilnya tanpa jeda. Suara sistem terdengar lagi setelah dia mengosongkan seluruh perbendaharaan. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 2 target telah berhasil dicuri. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 1 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 32.842.100 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. S mengintip sekilas ke dalam cincin penyimpanan yang baru saja dicurinya. Semuanya kelas 1, yang berarti di lantai 3, 4, dan 5, mungkin itu adalah harta karun untuk kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Pikirnya sambil meninggalkan ruang harta karun. Tidak ada seorang pun di luar juga, jadi yang ini juga berjalan lancar dan dia menuju ke lantai 3. Namun, ketika dia mencapai lantai 3, dia menyadari bahwa tidak ada pelanggan dan ada konter besar di tengah dan beberapa alkemis berdiri di belakang konter itu. Meskipun interiornya berbeda, dia benar-benar ingat cetak biru harta karun itu, jadi dia tahu ruang pertemuan tersembunyi ada di belakang konter itu. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pintu itu terbuka dan manajer lantai 2 keluar bersama iblis setengah baya yang memiliki aura bermartabat dan mata perak tajam. Iblis yang menyebabkan keributan itu tidak terlihat dimanapun. Dia mungkin sudah mati setelah pencarian jiwa atau tidak waras lagi. Namun demikian, dari ekspresi serius di wajah kedua iblis itu, tampak jelas bahwa mereka tidak bahagia.
Jangan bilang dia benar-benar meninggalkan celah seperti itu. Es meringis. Namun, yang mengejutkannya, iblis setengah baya itu mengeluarkan pelat susunan, mengaktifkannya, dan berbicara. Suaranya bergema di setiap bagian pagoda harta karun. Setiap anggota asosiasi mematuhi perintahku. Si pencuri langit yang jahat mencoba mencuri dari Grandmaster kehidupan kita tetapi gagal. Sekarang, dia terperangkap di tanah iblis pedang jahat. Pergilah ke sana dan bantu pencarian penjahat itu. Setiap relawan akan diberi hadiah jika mereka membantu asosiasi kali ini dalam menyingkirkan ancaman ini dari tanah kita. Pengumuman ini menyebabkan keributan yang luar biasa dan semua orang bergegas menuju tanah iblis pedang jahat untuk menangkap pencuri itu dan mengklaim hadiah dari Dewan Kerajaan dan Asosiasi Iblis Kehidupan. Sebaliknya, Es benar-benar bingung dengan pengumuman ini. Mereka telah sepenuhnya menyembunyikan fakta bahwa Gatlin dirampok cincin penyimpanannya olehnya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa Freya mungkin menggunakan iblis itu untuk mengamati penghalang dari kejauhan dan kemudian mengirimnya ke sini untuk mengganggu. Yang berhasil dia lakukan, iblis itu menatap manajer lantai 2 dan berkata dengan serius, pimpin staf lantai dan staf lantai 3-mu ke sana juga. Aku akan pergi ke persekutuan. Iblis itu tidak pergi ke sana lebih dulu, yang berarti mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kita butuh master kehidupan dan semua bantuan yang bisa kita dapatkan untuk menemukan pencuri itu. Manajer lantai 2 mengangguk dan segera pergi bersama iblis-iblis lain di lantai 2. Iblis dengan susunan itu menggunakannya lagi, tetapi kali ini tidak terhubung dengan seluruh menara. Kurang dari serong lebih besar dari, benarkah? Kurang dari, serong lebih besar dari. 4 suara iblis yang berbeda terdengar serempak, dengan sedikit kecemasan dan kebingungan. Ya, aku menggunakan pencarian jiwa dan dia mengalami beberapa kejadian yang terjadi juga saat dia mendengar suara Grandmaster yang keterlaluan. Ekspresinya menjadi suram saat ini. Situasinya lebih serius, dan kami harus menemukan pencuri itu apapun yang terjadi, atau asosiasi itu mungkin akan menggantung kami semua untuk melindungi reputasinya. Itu serius. Suara seorang wanita terdengar. Aku takut, ya. Segel pagoda itu. Aku akan pergi ke guild untuk memberitahu Life Master. Ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Dengan itu, dia memutuskan sambungan dan menuju ke guild iblis kehidupan, yang berjarak beberapa ratus meter dari pagoda harta karun. Es gembira dengan perkembangan ini dan diam-diam menunggu di sudut. Dia menunggu semua orang pergi sebelum dia bisa memulai aksi pencuriannya. Beberapa saat kemudian, dia melihat para alkemis, perajin rune, dan pandai besi bergegas menuju lantai pertama. Proses ini berlangsung selama lebih dari 15 menit sebelum dia merasakan formasi di pagoda harta karun menjadi aktif, dan seluruh pagoda menjadi gelap karena semua jenis formasi dan susunan menjadi aktif. Namun, Es membawa formasi inti bersamanya, jadi susunan dan formasi itu tidak memengaruhinya. Sejak pelindung pertama pergi, hanya ada 4 pelindung yang tersisa. Mereka seharusnya berada di lantai 5, 10, 15, dan 20. Yang berarti aku harus membersihkan semua lantai terlebih dahulu sebelum fokus pada lantai dengan pelindung. Cahaya pencuri bersinar di mata Es saat dia dengan cepat beraksi. Dia pertama-tama menuju ke perbendaharaan lantai 3. Segera, kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 3 target telah berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 5 juta TP kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 37.842.100 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Sama, halnya, kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 4 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah. 7 juta TP kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 6 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari.
Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 250.000 TP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 7 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 1 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 8 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 2.500.000 TP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 9 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 5 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 11 target telah berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 7.500.000 TP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 12 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 1.500.000 TP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 13 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 3 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 14 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 7 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 16 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 1 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 17 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 2.500.000 TP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 18 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 4 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 19 target berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 8.500.000 TP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 81.842.100 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Mata Es bersinar seperti matahari ketika dia melihat jumlah total TP yang dia kumpulkan dari 16 lantai dan dia bahkan tergoda untuk menyerahkan 4 lantai terakhir, lantai dengan 4 pelindung. Dia sudah mendapatkan begitu banyak. Hei sistem, misiku selesai, kan? Karena aku mencuri hampir semua harta, bisakah aku pergi sekarang? Tapi dia masih harus bertanya pada sistem. Tanpa konfirmasinya, dia tidak berani pergi. Kurang dari serong lebih besar dari, tanpa 20 harta karun, misi akan dianggap gagal. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kenapa serakah sekali? Es mengumpat, tapi sistem tidak repot-repot menjawab seperti biasa. Dengan ekspresi gelap, dia berpikir, ya, sekarang sudah sampai pada titik ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa sebelum mereka mengetahuinya.
Es langsung menuju ke lantai 20, karena dia sekarang paling dekat dengannya. Lantai ini adalah yang paling dijaga karena semua jimat dan harta karun rahasia bermutu tinggi ada di sini. Lebih jauh lagi, pelindung lantai ini juga seorang perajin rune, dan dia berada di level yang sama dengan seorang master kehidupan setelah pengumuman pelindung kelima. Semua pelindung waspada dan tidak lagi dalam kondisi kultivasi atau di ruang rahasia mereka. Mereka semua waspada terhadap yang terburuk. Itulah sebabnya sekarang lebih sulit bagi Es untuk memasuki ruang harta karun di bawah pengawasan mereka. Saat dia membuka pintu manapun, mereka akan langsung tahu ada yang tidak beres. Lebih jauh lagi, semakin banyak waktu yang dihabiskannya di pagoda harta karun, semakin dia akan menempatkan dirinya dalam risiko karena sudah lebih dari setengah jam sejak pelindung itu pergi dan iblis lainnya bersamanya. Perkebunan iblis jahat tidak jauh dari sini, jadi dia harus menyelesaikan urusannya sebelum mereka berlari ke sini. Es perlahan membuka pintu terkunci di lantai 20, sementara matanya terpaku pada titik takdir putih beberapa meter jauhnya dan iblis di aula utama. Namun, tidak peduli seberapa hati-hati Es, pelindung lantai itu menyadari pintu besar lantai itu terbuka. Siapa? Suara serak tua terdengar dengan sedikit keheranan, bagaimana pintu yang terkunci itu bisa terbuka sendiri. Apakah susunannya tidak berfungsi dengan baik? Namun dia tahu pikirannya menggelikan karena pagoda harta karun kehidupan terawat dengan baik dan susunan serta formasinya diperiksa setiap minggu karena mereka tidak mampu menanggung kecelakaan apapun di tempat ini. Dan di sini kupikir aku bisa melakukan hal ini tanpa rintangan. Suara getir dan tak berdaya terdengar sebelum pintu terbuka sepenuhnya, dan sosok berkerudung berjalan dengan acuh tak acuh masuk ke dalam. Es melihat iblis tua dengan kulit jingga gelap dan pengeras suara duduk bersila tidak jauh dari ruangan tersembunyi. Namun, saat Es masuk, bola mata emas iblis tua itu melebar karena terkejut dan gentar. Dia tiba-tiba berdiri dan meraung, "Bagaimana kau bisa masuk ke sini?" Dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresinya melebar karena terkejut ketika dia melihat sosok berkerudung gelap di lantainya. Ya, ini perampokan, dan aku ingin kau minggir. Aku masih punya yang lain." Sebelum Es bisa bertanya, dengan baik, "Penyusup yang lancang, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini." Iblis tua itu meraung saat dia melepaskan seluruh auranya dan mengeluarkan pelat formasi. Namun, yang membuatnya kecewa, pelat formasi di dalam dirinya tidak akan aktif saat dia menuangkan ki ke dalamnya, dan tiba-tiba matanya tertuju pada pelat formasi yang berkilauan di tangan sosok berkerudung itu. Ekspresinya berubah pucat saat suaranya terbata-bata, "Yi, kau pencuri langit itu." Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua disesatkan oleh pencuri ini. Es terkekeh dengan sedikit ejekan, "Jadi, akhirnya kau mengetahuinya, tetapi sayangnya, kau tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Jadi, sekarang tunggulah di sini dengan sabar sementara aku melakukan urusanku. Tidak perlu terluka, ini hanya perampokan yang tidak berbahaya." Tepat saat suaranya menghilang, jantung pelindung pertama tersentak, dan setelah itu seluruh lantai tiba-tiba menyala dalam cahaya abu-abu sebelum menelan pelindung pertama tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Masih ada waktu, mundurlah dan asosiasi iblis kehidupan tidak akan membujuk masalah ini. Tetapi jika kamu melakukannya, kamu tidak akan memiliki tempat di benuanya lagi. Wajah pelindung pertama berubah karena marah dan cemas. Dia tahu formasi ini dibuat untuk menghalangi dan menahan setiap kultivator alam jiwa seperti dia, dan sekarang dia hanya sasaran empuk. Tetapi dia lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan jika Es tidak akan melakukan apapun padanya, asosiasi tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja dan mungkin akan menjadikannya contoh atau bahkan menggunakan dia dan iblis lain yang terlibat dalam kesalahan ini sebagai kambing hitam untuk melindungi reputasi mereka. Itulah sebabnya dia mulai menggunakan ancaman yang, pada kenyataannya, memang benar. Namun, Es hanya tersenyum dingin. Dia tidak takut pada siapapun di 8 provinsi saat ini, karena tidak ada seorang pun di sini. Selama dia keluar dari sini, tidak ada yang bisa menemukannya. Tetaplah di sini, tidak akan lama, aku janji. Es menjamin seolah-olah dia sedang membantu orang itu. Dia berjalan melewatinya sementara pelindung pertama berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari batasan itu. Namun dia tahu betul betapa sia-sianya usahanya. Kurang dari serong lebih besar dari TIDAAAK, bajingan kembali.
Kurang dari serong lebih besar dari dia meraung mengamuk, tetapi S sudah lama pergi menuju perbendaharaan. Beberapa saat kemudian, langkah kaki S terdengar lagi. Dia tersenyum puas saat dia melirik pemberitahuan itu. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 20 target telah berhasil dicuri. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 10 juta TP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 91.842.100 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Namun, sesuai dengan senyum puas S, pelindung pertama tampak benar-benar terkejut dan lesu sekarang, seolah-olah dia sudah mati. S menghibur, mengapa kamu murung? Kamu hanya harus lari, itu sangat mudah. Ngomong-ngomong, selamat tinggal, senang merampokmu. Dia mencibir. Pelindung pertama melolong saat dia melihat S pergi, kurang dari serong lebih besar dari, aku akan memburumu, batuk. Kurang dari serong lebih besar dari dia meludahkan darah pada saat berikutnya. Adegan yang sama diputar di lantai 15 segera setelahnya. Hanya perampokan yang tidak berbahaya. Tidak perlu fisik. Kurang dari serong lebih besar dari, TIDAAAK. Kurang dari serong lebih besar dari pelindung kedua melolong seperti anjing mati. Setelah itu, kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 15 target berhasil dicuri. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah. 9.000,000 TP, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 100.842.100 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Setelah itu, di lantai 10. Itu tidak berbahaya, kurang dari serong lebih besar dari, penjahat, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan membunuhmu, kurang dari, serong lebih besar dari iblis wanita itu terus mengumpat dengan mata merah saat S benar-benar mengabaikannya. Segera, kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 10 target telah berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 8.500.000 TP, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 109.342.100 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Master lantai terakhir juga bukan orang baru, karena dia hanya bisa meraung histeris sambil terkekang seperti binatang buas yang dikurung saat S melakukan aksinya. Tidak lama kemudian, kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, lantai 5 target telah berhasil dicuri. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari total hadiah, 9.500.000 TP, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 118.842.100 kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Namun, dengan pemberitahuan terakhir ini, pemberitahuan penyelesaian misi juga berbunyi, yang telah ditunggu-tunggu S selama ini. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksa hadiahnya, karena ini bukan waktu atau tempat yang tepat. Dia segera pergi menuju pintu keluar sementara para pelindung itu masih tertahan di lantai masing-masing. Namun,
Saat dia meninggalkan pagoda harta karun secara sembunyi-sembunyi, dia mendengar iblis yang lewat tiba-tiba berhenti dan berteriak sambil menunjuk ke arah pagoda harta karun seolah-olah mereka telah melihat hantu. Merasa ada yang tidak beres, Es tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bangunan itu juga, dan matanya membelalak karena sangat terkejut. Ada simbol burung hantu vertikal besar berwarna gelap di seluruh pagoda harta karun itu yang bersinar dalam cahaya itu dan dengan namanya, ada dua kata yang mengejek, "Aku di sini." Sistem, setelah aksi ini, aku khawatir seluruh asosiasi iblis kehidupan akan membalik setiap batu untuk mencariku. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, tetapi kegembiraan di matanya tidak bisa lebih jelas saat dia melihat simbol pencuri yang mengesankan ini dan nama di pagoda harta iblis kehidupan. Tetapi dia tahu sekarang dia harus melarikan diri dari tempat ini lebih cepat karena seluruh domain pedang akan segera mengetahui tentang ini. Tanpa ragu-ragu, dia berlari menuju pintu keluar. Tidak ada apapun di sini untuknya lagi. Tanda pisah. Saat Es melarikan diri, berita tentang simbol pencuri terkenal yang dicetak di pagoda harta iblis kehidupan segera sampai ke telinga kekuatan besar di pasar domain dalam. Orang harus tahu bahwa pagoda harta karun adalah bangunan tertinggi dan paling mengesankan, kecuali kastil iblis di domain dalam. Jadi, berita itu tersebar lebih cepat. Namun, tempat terakhir untuk mengetahui tentang masalah besar ini adalah Evil Blade, karena mereka masih mencari pencuri dengan gila-gilaan sementara penghalang masih aktif. Gatlin membakar setiap lokasi yang memungkinkan tetapi masih tidak menemukan jejak Es, yang membuatnya hampir pingsan karena marah, tetapi dia tidak membiarkan mereka menonaktifkan penghalang kecuali dia benar-benar yakin bahwa pencuri itu tidak ada di sana. Bagaimanapun, seluruh kekayaannya dipertaruhkan. Lebih dari setengah jam kemudian setelah Es mencuri cincin penyimpanan Gatlin, sekelompok besar iblis tiba-tiba muncul di luar penghalang, dan kebanyakan dari mereka mengenakan jubah profesional yang berbeda dari asosiasi iblis kehidupan. 3 iblis tua dengan ekspresi serius memimpin kelompok ini. Mereka tidak lain adalah 2 master kehidupan dan pelindung kelima yang memberitahu mereka 20 menit yang lalu. Sekarang, mereka ada di sini untuk membantu dan membawa cukup banyak kekuatan bersama mereka. Beberapa dari mereka adalah pelanggan yang hadir ketika iblis itu ada di sana untuk mencari bantuan. Klan iblis Evil Blade, buka penghalang ini dan biarkan kami masuk. Master kehidupan reruntuhan menggunakan kinya untuk membuat suaranya ratusan kali lebih keras. Gatlin, yang masih sibuk mencari, terkejut ketika mendengar suara yang dikenalnya. Mengapa mereka ada di sini? Bagaimana berita itu bisa tersebar? Anpuahi ini adalah bonus chapter kedua dari 1000 Power Stones, dirilis dengan perilisan tanggal 23 Oktober tahun 2022. Bonus chapter ketiga pukul 1500. Garis bawah 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 garis bawah. Kenapa mereka ada di sini? Kok beritanya sampai tersebar? Gelisah, Gatlin segera menuju ke sana, dan ketika dia melihat kerumunan besar di luar penghalang dan kebanyakan dari mereka berasal dari asosiasi. Rich juga muncul dengan iblis keriput lainnya. Ini adalah mantan patriark klan iblis pedang jahat dan juga ayah Rich, Melvin. Melvin muncul segera setelah Es mencuri penyimpanan Gatlin dan dia tidak punya pilihan selain membantu dengan cara apapun yang dia bisa karena pencurian ini terjadi di wilayah mereka. Meskipun sekarang semua orang tahu bahwa pencuri itu yang menculik murid Grandmaster untuk memancingnya ke sini sehingga dia bisa mencuri cincin penyimpanannya, masalahnya adalah seseorang di klan mereka juga terlibat. Karena Gatlin melihat wajahnya sendiri, dia tentu saja tidak akan membiarkan klan iblis pedang jahat lolos jika pencuri itu berhasil melarikan diri. Namun, situasi ini membuat Melvin dan Rich kesal karena tidak ada yang punya waktu untuk meminta bala bantuan. Mereka juga tidak ingin ada yang tahu tentang ini karena reputasi mereka dipertaruhkan. Namun entah bagaimana, anggota asosiasi ini muncul, dan mereka tampaknya tahu apa yang terjadi di sini beberapa menit yang lalu. Ini aneh. Mengapa kamu di sini? Gatlin menatap 3 iblis tua dengan wajah kaku, tetapi dia tidak membiarkan mereka membuka penghalang. Alchemy Life Master, Samuel menjawab dengan ekspresi serius, kami menerima perintah Anda, Grandmaster, dan kami di sini untuk menangkap pencuri jahat. Semua orang berteriak setuju untuk menunjukkan semangat tinggi mereka. Kami tidak akan membiarkannya lolos kali ini. Anda dapat menyerahkan semuanya kepada kami, Grandmaster.
Saya telah memberitahu para ksatria domain juga. Mereka akan datang kapan saja sekarang. Ekspresi Rich dan Melvin jatuh saat mereka melihat Gatlin. Namun yang mengejutkan mereka, mata Gatlin terbuka lebar karena gentar. Gatlin tergagap, aku tidak memberi perintah apapun. Siapa yang menyuruhmu meninggalkan posmu? Pelindung kelima menjawab dengan bingung, tapi aku mencari jiwa sendiri dan melihat pemandangan itu, namun, ekspresinya berubah saat ini. Meskipun begitu, dia mendengar suara Gatlin dan melihat pemandangan penghalang ini terwujud. Tapi, dia belum pernah melihat Gatlin meminta bala bantuan karena iblis itu tidak bisa menahan pencarian jiwa dan kepalanya meledak. Tapi ini sudah cukup untuk membuat pelindung kelima percaya apa yang dikatakan iblis itu benar dan bergegas ke sini. Namun, sekarang, ekspresi Gatlin langsung berubah kaget seolah-olah jantungnya ada di mulutnya. Dia meraung, buka penghalang ini cepat. Pagoda harta karun dalam bahaya. Buka, sialan. Para penonton hampir lupa bernapas ketika mereka mendengar Gatlin. Ekspresi Kenny, sang master kehidupan rune, juga berubah, dan dia berbalik sambil melolong. Cepat kembali, cepat. Ikuti aku. Ekspresi Melvin juga berubah pucat. Dia dengan cepat membuka penghalang dan juga menuju pagoda harta karun dengan kecepatan penuh. Jika ini benar-benar direncanakan, maka seluruh wilayah pedang akan menderita murka asosiasi setan kehidupan, dan raja bahkan mungkin menyerahkan klanku kepada mereka untuk menghindari tanggung jawab ini. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, apapun yang terjadi. Dalam 10 menit, para pembudidaya alam jiwa itu sekarang berada di area pasar. Namun segera semua orang tiba-tiba terhuyung-huyung saat ekspresi mereka berubah pucat saat mereka melihat pagoda megah di kejauhan. Ada jejak burung hantu besar di sana seolah-olah mereka baru saja mengukirnya dan kata-kata yang membuat hampir semua orang putus asa. Mereka tahu apa yang mereka takutkan telah terjadi. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari Gatlin tiba-tiba tertawa histeris, yang membuat para penonton merasa ngeri. Kurang dari serong lebih besar dari, segalanya telah berakhir, semuanya telah berakhir, kurang dari serong lebih besar dari. Itulah kata-kata terakhir sebelum Gatlin memuntahkan banyak darah dan kehilangan pijakannya saat dia jatuh ke belakang. Kurang dari serong lebih besar dari, Grandmaster. Kurang dari serong lebih besar dari. Semua orang panik, itu hanyalah pergolakan untuk seluruh domain bilah dalam. Tanda pisah. Es masih berada di domain bilah luar saat ini dan tidak jauh dari gerbang keluar yang mengarah ke pegunungan bayangan. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti tiba-tiba dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya ketika dia melihat beberapa sosok 50 meter jauhnya darinya. Tanpa berpikir, dia melompat ke kereta yang lewat. Siapa? Suara kaget iblis terdengar ketika pintu keretanya tiba-tiba terbuka tetapi tidak melihat siapapun sampai suara ini, yang dipenuhi dengan dagu yang tak bernyawa, terdengar. Jika kamu berbicara, aku akan membunuh, diam saja. Iblis berkulit merah muda gelap muncul entah dari mana dan duduk tepat di depannya dan secara mengejutkan iblis itu menyaksikan warna jubah iblis yang baru muncul ini masih berubah. Iblis berkulit tembaga itu langsung merasa dingin saat melihat iblis yang memiliki senyum penuh arti di wajahnya dan mengangguk dengan keringat di dahinya. Dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Iblis itu mengeluarkan sebotol anggur dan gelas. Ini, minumlah bersamaku, katanya, yang lebih seperti perintah. Iblis itu terperangkap di antara air mata dan kebingungan. Beberapa sosok tiba-tiba melewati kereta, dua di antaranya melihatnya dengan sedikit keraguan. Apakah ada yang memperhatikan gelombang ki yang aneh? Darkhold bertanya dengan mata menyipit. Ya, tapi itu menghilang tiba-tiba. Jawab Killer. Yang lain menatap mereka dengan bingung, karena mereka tidak sepeka mereka berdua terhadap bahaya. Darkhold tiba-tiba melepaskan indera bela dirinya pada kereta hijau mewah itu, karena gelombang ki aneh itu menghilang di sekitar kereta ini. Dia hanya merasakan dua iblis di dalamnya. Satu adalah seorang kultivator sungai ki, sementara yang lain adalah alam gabungan fondasi ki dan kusir tingkat gerbang ki. Itu mungkin imajinasiku. Ayo pergi, kita perlu memberitahu semua orang di sini. Darkhold tidak menemukan apapun, jadi dia tidak membujuk masalah. Itu karena ada masalah yang lebih mendesak untuk mereka tangani. Para tetua bisa pergi ke dewan, sementara kita akan mengambil jalan memutar ke pagoda iblis kehidupan. Aku perlu mengisi ulang pil jiwaku, atau semua orang bisa pergi bersama. Aku berjanji mereka tidak akan menahan kita. Iblis wanita bertopeng itu mengundang.
Mata semua orang berbinar karena mereka tahu orang-orang eksentrik bau itu tidak akan berani mengabaikan perintah langsung dari orang ini. Kalau begitu kita harus berterima kasih kepada Yang Mulia sebelumnya. Di dalam kereta, Es merasakan mereka pergi dan tidak bisa menahan napas lega, dia hampir ketahuan tadi. Dia telah melihat Raja Iblis Bumi di alam rahasia itu hari itu. Itulah sebabnya dia tidak berani bersembunyi atau mereka bisa menemukannya. Dia sangat beruntung hanya 2 dari mereka yang memperhatikan, atau semuanya tidak akan berakhir menyenangkan baginya. Apakah mereka berhasil menyingkirkan benda itu? Tapi mereka jelas terlihat terburu-buru dan tidak semua orang hadir. Ketiga iblis bertopeng itu bahkan lebih misterius. Sepertinya mereka tidak ada dalam indera jiwaku meskipun mereka tidak menggunakan keterampilan apapun, mungkin harta karun yang kuat. Siapakah mereka? Yah, itu tidak penting lagi. Karena aku telah menyelesaikan misiku tepat waktu atau aku mungkin benar-benar akan dikutuk kali ini, jika aku menunggu reaksi asosiasi. Merasa terhibur, dia akhirnya melihat iblis yang sedang menatapnya sementara keringat mengalir di seluruh wajahnya. Es tersenyum dalam penyamarannya. Terima kasih atas bantuanmu. Ini kamu dapat mengambil botol anggur ini, untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Tidak masalah. Iblis itu memaksakan senyum jelek. Dia hanya ingin orang ini keluar dari sini secepat mungkin. Es mengangguk sebelum dia keluar dari kereta, dan wajahnya berubah menjadi iblis lain saat dia berbaur dengan iblis yang berjalan di jalan samping. Kali ini dia tidak menggunakan keterampilan apapun, takut lebih banyak Raja Iblis akan segera datang. Tapi untungnya tidak ada yang muncul, dan dia keluar dari gerbang tanpa hambatan apapun. Sekali lagi, dia berubah menjadi wajah iblis lain dan mengenakan tudungnya, dan pergi menuju tempat pertemuan, di mana dia memberitahu Freya untuk menunggunya. Setelah setengah jam, Es akhirnya muncul di hutan. Dia tidak dalam mode sembunyi-sembunyi, jadi siapapun bisa melihatnya. Tiba-tiba, seekor burung kecil terbang melewatinya. Bibirnya melengkung dan mengikuti burung itu dan setelah berjalan sejauh 1 mil di dalam hutan, dia melihat sosok yang dikenalnya dalam jubah. Kau seharusnya tidak melakukan aksi simbol itu di gedung itu. Suara Freya yang tidak senang namun senang terdengar. Dia secara alami memantau pagoda harta karun sejak Es pergi ke sana, tetapi dia terkejut simbol Sky Stealer yang terkenal muncul di seluruh pagoda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat simbol uniknya sendiri juga setelah dia menyaksikan pemandangan yang luar biasa dari para iblis yang memperhatikannya dengan kagum dan takut. Es mendesah tak berdaya, kau bisa mengeluh kepada Dewi tentang hal itu. Namun demikian, bahkan tanpa simbol pencuri milikku, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, bukan? Freya terkikik, baiklah karena semua ini sudah berakhir, lepaskan hadiahku. Aku sudah melakukannya, sekarang ayo pergi. Es berkata dia meletakkan tangannya di bahunya dan dengan tegas memperingatkan sebelum dia membawanya ke tempat pencurinya. Aku memperingatkanmu untuk tidak menyentuh barang-barang di tempatku dan jangan pergi ke dekat dinding di tengah atau aku akan mengusirmu. Jangan pergi ke dekat tembok di tengah itu atau aku akan melemparmu keluar. Freya mengerutkan kening dan membalas, menurutmu aku ini orang macam apa? Tetap saja, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, oke? Es menyipitkan matanya dengan sedikit kedinginan. Dia jelas tidak bercanda. Baiklah. Freya tidak membalas lagi dan membiarkan dia membawanya ke ruang pencuri tanpa perlawanan apapun. Dia muncul di sudut tempat cincin penyimpanan ditempatkan dalam tumpukan. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu yang besar dan dia akhirnya melihat struktur seperti dinding di tengah-tengah ruang ini. Apa yang dia sembunyikan di sana? Meskipun dia penasaran, dia tidak berani menguji batas bawahnya. Jadi, dia mengambil kursi yang nyaman dan duduk. Es mengamati Freya dan terdiam ketika dia melihat kursi besar yang dia tarik keluar yang lebih terlihat seperti tempat tidur. Dia menggelengkan kepalanya dengan masam dan berhenti memperhatikan karena dia tidak menentang perintahnya. Dia telah memutuskan untuk menuju ke wilayah kabut untuk bersembunyi sementara waktu dan juga untuk melihat kemana kemampuan kedua dari Life Fate Map membawanya. Dia tidak melupakan kompas berbentuk panah hitam emas, yang terus menunjukkan arah wilayah kabut. Menurut Moira, itu dapat menunjukkan arah terbaik kemana dia harus pergi untuk menemukan kesempatan beruntung yang paling cocok untuknya, atau mungkin itu adalah sesuatu yang paling dia butuhkan. Tubuh utama Freya juga akan menemuinya di sana jadi itu merupakan nilai tambah. 3 jam kemudian,
Fajar menyingsing dan Es sudah berada bermil-mil jauhnya dari wilayah pedang. Jadi, dia memutuskan untuk beristirahat dan juga melihat hasil jerih payahnya. Setelah memastikan area itu aman, dia akhirnya membuka antarmuka sistem dengan gembira. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi berantai, 1 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi, aku kembali. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari status, selesai kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi berantai, 2 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi, aku di sini. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi, curi seluruh perbendaharaan cabang level domain raja manapun dari asosiasi iblis kehidupan, pagoda harta karun iblis kehidupan. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari status, selesai kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah 1, 150.000 EXP dan 150.000 SP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah 2, jimat kantong pencuri acak kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah 3, petunjuk tentang pencurian pikiran kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari klaim hadiah, nanti kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi berantai 3 telah dibuka, lanjutkan. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Mata Es sedikit terbelalak. Jadi, misinya dibuka segera setelah misi kedua selesai. Dia teringat saat terakhir kali misi kedua datang seminggu kemudian. Berikan aku hadiahnya dulu, perintah Es. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, hadiah 1, 150.000 EXP dan 150.000 SP telah ditambahkan ke status tuan rumah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kultivasi bela diri. Laut gelap surgawi tahap 9 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari EXP, 5.120.000 per 10 juta kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kultivasi jiwa, inti jiwa angin jingga tahap 9 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari SP, 5.120.000 per 10 juta kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari bola elemental, 0/1 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, hadiah 2, jimat kantong pencuri acak telah dipindahkan ke ruang pencuri hidup. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari surgawi talisman. Talisman pickpocket acak grade 8 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari penggunaan, 1 kali kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari efek, mencopet harta karun grade 8 acak dari target, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, hadiah 3, petunjuk tentang pencurian pikiran, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari klaim. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Mata Es berbinar ketika melihat penggunaan talisman pickpocket acak, sistem, untuk memperjelas, apakah talisman surgawi ini hanya akan mencopet harta karun grade 8, tidak lebih rendah atau lebih tinggi, kurang dari serong lebih besar dari, ya, kurang dari serong lebih besar dari. Es tidak bisa menahan senyum puas. Jadi, aku harus menemukan seseorang dengan harta karun grade 8, ya. Belum lagi grade 8, bahkan harta karun grade 7 sangat langka,
yang berarti siapapun yang memiliki harta karun grade 8 tidak akan mengambilnya dengan mudah. Tapi saat aku mendengarnya, hehe, dia tiba-tiba tertawa seperti pencuri. Dia sangat puas dengan jimat surgawi ini, yang akan memberinya harta karun kelas 8 gratis. Mari kita lihat misinya. Hadiah terakhir mungkin mengharuskan aku memasuki kondisi kultivasi yang dalam, yang tidak aku butuhkan saat ini. Aku masih berada di wilayah musuh, renung es. Membuka misi rantai ketiga, kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi, ingin membunuhku. Lihat aku mencuri, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sinopsis, seseorang telah mencoba membunuh inangnya dengan formasi pembunuh kelas tinggi 7 dan memurnikan darah inangnya. Ini tidak dapat diterima. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari jenis misi, misi rantai kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, misi rantai, misi terakhir kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi, ingin membunuhku. Lihat aku mencuri, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kondisi 1, menyusup ke Institut Iblis Kerajaan, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari syarat 2, merampok perbendaharaan Institut Iblis Kerajaan. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari syarat 3, merampok perpustakaan Institut Iblis Kerajaan. Kurang dari serong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah menyelesaikan syarat 1. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. 500.000 EXP dan 500.000 SP kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 2. Visi pencuri kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 3. Plus 1 nilai dalam prinsip pembongkar pencuri surga kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah menyelesaikan, syarat 2, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. 1 juta EXP dan 1 juta SP kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 2. Seni siluman jiwa kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 3. Dasar-dasar pembuatan susunan nilai 1 hingga nilai 3, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hadiah menyelesaikan, syarat 3, kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 1. 3.500.000 EXP dan 3.500.000 SP kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 2. Absolute pickpocket kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari 3. 3 token peningkatan item menengah kurang dari, serong lebih besar dari. Tanda pisah. Kurang dari serong lebih besar dari anggota rumah pencuri, izinkan kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari waktu, 15 tahun kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hukuman, akhir misi. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Mata es terpaku pada hadiah dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan tergesa-gesa, sistem, jika saya menyelesaikan 2 kondisi dan gagal bersaing dalam kondisi terakhir, saya dapat menyimpan hadiah untuk 2 kondisi pertama, kan? Kurang dari serong lebih besar dari, ya, kurang dari serong lebih besar dari. Es tidak bisa menahan senyum. Ini pertama kalinya Anda begitu murah hati memberi saya hadiah dalam beberapa bagian sebelum saya menyelesaikan seluruh misi. Hei, di mana Institut Iblis Kerajaan ini? Ngomong-ngomong. Kurang dari serong lebih besar dari, pembawa acara harus mencari tahu sendiri, kurang dari serong lebih besar dari. Es meringis saat matanya bersinar dengan kilatan tajam. Saya tidak pernah mendengar tentang Institut Iblis Kerajaan di 8 provinsi. Sistem juga tidak akan memberiku hadiah semacam ini, hanya merampok tempat acak setelah aku merampok perbendaharaan pagoda harta karun. Tiba-tiba, dia memikirkan 3 institut iblis, mungkinkah Institut Iblis Kerajaan ini ada di salah satu institut di zona kerajaan? Lalu bagaimana sistem tahu? Yah,
Itu akan menjadi kekhawatiran terakhirku jika institut ini benar-benar berada di zona kerajaan. Meskipun demikian, dia tetap merasa senang dengan hadiah yang akan dia dapatkan setelah menyelesaikan syarat pertama. Menyusup ke barisan mereka seharusnya mudah baginya. Namun dia tidak akan meremehkan tingkat keamanan tempat ini jika tempat ini benar-benar berada di zona kerajaan. Setelah beristirahat selama 1 jam, dia memulai perjalanan panjangnya lagi. Tanda pisah. Sementara Es menuju provinsi Mighty Mist, domain pedang dalam sedang kacau setelah semua orang mengetahui tentang pencurian seluruh pagoda harta karun. Jika penatua tertinggi Darkhold dan rekan-rekannya tidak muncul tepat waktu, situasinya akan jauh lebih buruk dari ini. Lebih jauh lagi, ini merupakan pukulan telak bagi reputasi Asosiasi Iblis Kehidupan dan tamparan di wajah Dewan Iblis Kerajaan serta zona kerajaan. Tidak hanya tetua tertinggi dan Raja Iblis yang marah, yang paling marah di antara mereka adalah 3 iblis bertopeng dari zona kerajaan. Terutama iblis pertama yang muncul di hadapan iblis perempuan. Ketika dia melihat kata-kata, "Aku di sini," dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung frustrasi, dan luka-lukanya sebelumnya terbuka. Hal yang paling membuat frustrasi bagi mereka adalah mereka tidak punya waktu untuk menangani masalah ini karena pasukan mayat dan Raja Mayat masih hidup dan jika dibiarkan sendiri untuk waktu yang lama, tidak akan ada domain pedang lagi. Selain itu, sebagian besar dari mereka masih hilang, termasuk Blade, Mist, Blood, Moon, Spear, Exalted, dan 4 tetua tertinggi termasuk White Sword sementara Council Minster terjebak dalam keahliannya sendiri sehingga dia bisa mengulur waktu sampai seseorang dari zona kerajaan tiba. Jadi, mereka juga harus mencari mereka dan menyatukan kekuatan terkuat dari 8 provinsi dan bertahan sampai bantuan tiba. Tetapi mereka masih tidak bisa membiarkan pencuri itu lolos setelah apa yang telah dilakukannya. Itu adalah provokasi langsung terhadap pihak berwenang. Jadi, mereka memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya mereka untuk menangkap pencuri itu setelah mereka selesai dengan masalah pasukan mayat. Di dalam ruangan yang terang, iblis bertopeng sedang melihat kubus emas yang berkilauan terang. Suara yang dalam dan mengesankan terdengar. Bagaimana situasinya? Iblis wanita itu berbicara dengan nada suram, "Tidak bagus. Bukan saja aku tidak mengamankan warisan, tetapi hewan yang penuh kebencian itu melepaskan pasukan mayat ke tanah itu." Menteri Dewan saat ini menahan jenderal mereka, tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Dia menceritakan semua yang terjadi di reruntuhan itu dari awal hingga akhir, "Kita butuh bantuan atau ini tidak akan berakhir baik untuk benua luar dan bahkan mungkin mengancam posisi kita." Bahkan Menteri Dewan pun tidak cukup. Suara yang mengesankan itu terdengar heran, sebelum dengan sungguh-sungguh memerintahkan, "Aku akan mengirim Adipati Iblis Agung. Itu seharusnya menyelesaikan masalah. Fokuslah melacak binatang itu. Kita membutuhkan warisan itu, apapun yang terjadi." Iblis wanita itu menjawab dengan tegas, "Baiklah." Tetapi suaranya berubah suram lagi, "Tetapi kita punya masalah lain yang mungkin membuat keluarga iblis kehidupan marah kali ini." "Oh, ada apa? Siapa yang berani memprovokasi sarang tawon itu di sini?" Suara itu terdengar geli dan penasaran. "Itu pencuri iblis kutukan yang penuh kebencian. Dia menceritakan kepadaku tentang apa yang terjadi pada pagoda harta karun iblis kehidupan beberapa jam yang lalu." Hahaha, suara itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak karena kegirangan bab 485 penyihir. Teran domain kabut dipenuhi dengan lapisan kabut tipis sepanjang tahun dan di sini dingin karena sinar matahari jarang mencapai tempat ini. Namun bagi mereka yang ahli dalam seni sembunyi-sembunyi, teran ini seperti tanah air mereka. Seperti pencuri tertentu, sebulan berlalu sejak Es meninggalkan domain pedang. Dia sudah berada di Provinsi Kabut Perkasa, tetapi dia tidak pergi ke domain kabut. Sebaliknya, dia terus bergerak ke arah utara. Karena tubuh Freya yang sebenarnya berada di hutan hujan berkabut, yang merupakan garis batas antara Provinsi Kabut dan Provinsi Tombak, itu juga merupakan lokasi yang sangat baik baginya untuk mengklaim hadiah terakhirnya juga. Selain itu, titik kompas hitam emas masih menunjuk ke arah yang sama, yang berarti Provinsi Kabut. Bukanlah tempat terakhir. Es berhenti di tempat terpencil dengan kolam di dekatnya. "Jadi, di mana tubuh utamamu?" "Aku akan berada di hutan hujan berkabut dalam 4 hari." Dia mengirimkan suaranya ke ruang pencuri, tempat Freya sedang bermalas-malasan sambil memakan buah anggur yang tembus pandang.
Wajahnya menjadi gelap saat dia merasa seperti seorang joki yang sedang membawa seorang putri muda menuju istananya. Freya menjawab dengan santai, entahlah, saat kau menempatkanku di sini, aku kehilangan kontak dengannya. Tanpa berkata apa-apa, dia melempar Freya keluar dan menatapnya. Kenapa kau tidak mengatakannya? Freya mengerutkan kening saat dia muncul di luar dan melihat kabut di sekitarnya, lalu melihat ekspresi gelap es. Dia mendengus, aku sudah bilang aku akan berada di sana, jadi kontak tidak penting. Selain itu, aku masih bisa merasakan keberadaanku, jadi tidak masalah apakah kita memiliki kontak atau tidak. Tapi harus kukatakan, ruang milikmu itu dapat memutus hubunganku dengan tubuhku yang sebenarnya dan aku tidak bisa merasakan lokasinya juga. Es berkata tanpa daya, sekarang, di mana kau? Freya menatap Es dengan penuh arti sebelum dia melihat sekeliling dan kemudian dia menjawab, oh, aku tinggal sehari lagi dari tempat ini. Tapi kau masih 4 hari lagi, jadi tunggulah di sini. Aku akan datang kepadamu. Es mengangguk dan kemudian bertanya, baiklah. Apakah kau tahu kondisi Blade Domain setelah kita pergi? Freya tidak menjawab dan memejamkan matanya beberapa saat sebelum dia membukanya saat sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia berkata dengan heran, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di 8 provinsi setelah kita pergi. Semacam pasukan mayat menyebar antara Blade dan Provinsi Bulan, dan banyak iblis bangsawan dipanggil untuk mempertahankan perbatasan. Mata Es tiba-tiba menyipit ketika dia mendengar ini. Bagaimana dengan Raja Iblis? Freya langsung menyadari perubahan dalam reaksi Es. Kau tahu sesuatu? Aku hanya tahu pasukan mayat itu berasal dari reruntuhan yang sama tempat aku ditangkap. Tapi aku tahu seseorang yang bisa menceritakan keseluruhan ceritanya. Es secara misterius menyamai. Siapa? Aku tidak tahu bagaimana, tetapi tampaknya bahkan kekuatan kolektif dari 8 provinsi iblis dan Dewan Iblis Kerajaan tidak mampu menekan pasukan itu. Baru seminggu yang lalu, utusan dari zona kerajaan juga memanggil Raja Iblis Liar. Dia berkata sambil mengerutkan kening. Es tercengang. Bagaimana kau tahu? Apakah kau pikir jangkauanku hanya di 8 provinsi? Dia menatapnya dengan jijik. Bagaimanapun, masalah ini tampaknya cukup penting, dan mereka tidak ingin pasukan mayat itu memasuki provinsi manapun. Sekarang katakan padaku apa yang sedang terjadi. Aku akan memberitahu dirimu yang sebenarnya. Dia mendesah. Tetapi bagaimana dengan Raja Iblis dari 8 provinsi? Dia telah melihat Raja Iblis Bumi, Raja Iblis Hantu, dengan sekelompok iblis bertopeng dan 2 iblis asing lainnya, tetapi dia tidak melihat Raja Iblis Pedang hari itu. Freya berkata dengan tidak yakin, tidak ada informasi apapun tentang mereka. Namun, tampaknya hanya Raja Iblis Bumi dan Hantu yang memegang komando di Provinsi Pedang dan Bulan. Tampaknya mereka telah menderita korban, yang tidak ingin mereka ungkapkan. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, bahkan Raja Iblis pun menghilang. Bagaimana dengan Thomas dan yang lainnya? Dia hanya mengkhawatirkan Thomas. Sebaliknya, Freya dalam suasana hati yang cukup baik, tampaknya para iblis akan sangat menderita kali ini. Aku berharap mereka kehilangan semua wilayah mereka. Kalau begitu, mari kita lihat apakah mereka akan terus dikuasai seperti di masa lalu. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kita tidak tahu kekuatan iblis yang sebenarnya. Kekuatan mereka yang sebenarnya terletak di zona kerajaan, bahkan kau tidak dapat menyusup ke tempat itu meskipun kau memiliki kemampuan. Ekspresi gembira Freya menjadi gelap saat dia menatapnya dengan dingin. Apakah kau di pihak mereka? Es mengangkat bahunya. Tentu saja aku di pihakmu. Aku hanya mengatakan fakta. Aku yakin mereka sudah meminta bantuan dari zona kerajaan, dan hal ini akan berakhir lebih cepat dari yang kita berdua duga. Freya tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah Es karena dia tahu fondasi ras iblis bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh siapapun. Setidaknya tidak beberapa mayat. Bagaimana kalau kau ceritakan padaku tentang teknik klon jiwa milikmu ini? Ini cukup menarik, kau bisa berbagi segalanya antara tubuhmu dan tubuh ini. Es mengganti topik pembicaraan karena dia tidak ingin membuat Freya kesal. Freya menatap Es dengan penuh arti. Kau tidak bisa menggunakannya. Es terkekeh, kau bilang kau harus mengambilnya kembali sebelum kau bisa berkultivasi lagi. Aku tidak punya waktu untuk menanyakannya saat itu, jadi ceritakan padaku sekarang. Freya berpikir sejenak sebelum berkata, ini adalah kemampuan bawaan rasku,
Avatar penyihir, aku bisa membelah sebagian jiwaku lalu menanamkannya ke dalam janin dan menjadikannya avatar penyihirku. Es mengerutkan kening saat mendengarnya. Jadi, iblis ini, Freya berkata dengan dingin, pemilik tubuh ini yang sebenarnya adalah putri tidak sah dari putra kedua Raja Iblis Agung. Kali ini, Es benar-benar terkejut. Lalu bagaimana kau bisa mendapatkan wanita itu? Meskipun avatar penyihirku adalah kemampuan yang unik dan kuat, ia memiliki batasannya sendiri. Janin itu harus berusia 3 bulan, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian ia harus berbakat dalam jalur jiwa, dan garis keturunannya tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah dariku dengan 2 tingkatan. Yang terpenting, jika ia mati kapan saja, aku akan menderita cedera jiwa yang tidak dapat dipulihkan dan tidak akan pernah bisa memasuki alam nyata atau menciptakan avatar penyihir lainnya. Jadi, menurutmu apa yang telah kulakukan untuk memastikan aku mencapai titik ini? Mata Freya terbebas dari emosi apapun, karena hanya kegelapan yang bisa terlihat. Es tiba-tiba merasa dingin dari tatapan tanpa emosi itu dan akhirnya mengerti mengapa rasnya disebut ras penyihir jahat. Mereka kejam dan dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kurasa kau merayu pangeran kedua itu seperti kau pernah mencoba melakukan hal yang sama padaku dengan menggunakan Alia. Lalu tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi selanjutnya. Freya terkekeh muram, avatar ini terlalu penting bagiku jika aku ingin mengendalikan sindikatku. Selain itu, hanya suku penjinak iblis yang memiliki garis keturunan yang dapat mengendalikan binatang buas, dan ini sangat sesuai dengan kebutuhanku. Jadi, aku melakukan apa yang harus kulakukan. Tapi sekarang sangat disayangkan aku harus meninggalkan tubuh ini. Dia meratap. Es mendengus. Kau mendapatkan teknik kultivasi yang jauh lebih kuat daripada apapun di dunia ini. Aku takut, bahkan leluhurmu mungkin akan meninggalkan seluruh garis keturunan mereka untuk mendapatkan kesempatan ini. Freya tiba-tiba terkikik, ya, sekarang aku, jadi mereka hanya bisa menangis di kuburan mereka. Alis Es mengejang. Dia tidak bisa tidak berterima kasih kepada sistem atas pembatasan-pembatasan di rumah pencuri itu atau dia mungkin tidak akan pernah mempercayai wanita itu di belakangnya. Dia terlalu berbahaya. Setelah itu, mereka menunggu Freya yang asli. Sehari berlalu, dan malam pun tiba. Es tiba-tiba merasakan tanda tangan jiwa yang kuat. Menuju ke arah mereka dan itu bahkan lebih kuat dari Life Grandmaster Gatlin. Dia menatap Freya, dan dia hanya mengangguk. Setelah itu, sebuah suara merdu terdengar, akhirnya kita bertemu pemimpin Es. Es melihat sosok muncul di depannya tanpa menyembunyikan kehadirannya. Rambut putih panjang Freya seperti selendang yang menggantung. Wajahnya yang tajam dan cantik dipenuhi dengan kebanggaan dan aura dingin. Alisnya yang sedikit melengkung dipadukan dengan sepasang mata dengan iris abu-abu, dan 3 pupil emas mengeluarkan aura misterius namun agung, yang sekarang terutama difokuskan pada Es. Meskipun dia mengenakan baju zirah hitam yang mendominasi, tetap saja tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang montok dan dewasa, setiap bagian tubuhnya sama menariknya. Bersamaan dengan rambutnya yang putih, temperamennya yang dingin dan angkuh, wajahnya yang dewasa tak tertandingi, dan dadanya yang tegak dan angkuh, yang dapat terlihat jelas meskipun tertutup rapat oleh armor, membuat mata Es pun terbelalak. Terutama sepasang mata dengan 3 pupil emas itu, yang memancarkan kesan kedewasaan, keanggunan, tirani, dan kesombongan, yang dipenuhi dengan pesona yang aneh. Dia hanyalah seorang penyihir bab 486 misi rumah. Melihat kecantikan mempesona yang mengenakan baju besi di hadapannya, Es tetap tenang dan menyapa balik, memang, kita pernah bertemu. Ketiga pupil Freya berkilauan dengan cahaya gelap saat dia melihat pria yang familiar namun tidak dikenal ini. Dia tahu tentang kecantikan alami rasnya, yang bahkan dapat memengaruhi orang suci. Namun pria ini bahkan tidak menunjukkan reaksi sekecil apapun, yang membuatnya agak memiliki pendapat yang lebih tinggi tentangnya. Namun Es sebenarnya heran karena dia tidak pernah mengira penyihir jahat akan seperti manusia kecuali matanya. Tidak seorang pun dapat menemukan perbedaan. Biar aku selesaikan ini sebelum kita melanjutkan. Freya tiba-tiba tersenyum lebar saat dia bergerak menuju avatarnya. Es hanya mengangguk, tetapi dia mengamati dengan saksama. Meskipun kemampuan ini cukup jahat, itu masih cukup berguna, terutama jika seseorang seperti dia memilikinya. Freya berdiri di depan avatarnya dan tiba-tiba dia meletakkan jarinya yang ramping seperti batu giok di atas kepala avatarnya.
Sekarang setelah Es perhatikan dengan seksama, Freya dan avatarnya memiliki kemiripan 70% dan itu juga menjelaskan kecantikan avatarnya. Tiba-tiba, Freya mulai menggumamkan sesuatu dengan sangat cepat, dan sesaat setelah itu, simbol-simbol kuno yang gelap mulai muncul di tubuh avatar sebelum, satu persatu, merangkak ke arah jari Freya. Mata Es menyipit. Sihir. Dia telah mendengar penjelasan dasar tentang sihir dari Freya, tetapi mengalaminya adalah sesuatu yang lain. Freya hanya melantunkan sesuatu dan dia bisa merasakan ki di sekitar mereka bergerak saat simbol-simbol kuno itu kembali padanya. Proses ini berlangsung selama 10 menit sebelum simbol terakhir diambil oleh Freya dan saat itu terjadi, tubuh iblis wanita itu tiba-tiba mulai membusuk dengan sangat cepat sebelum berubah menjadi patung pasir biru dan hancur. Freya menatap Es, yang tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia terkekeh dingin, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Es menatap senyum menggoda Freya yang bisa merenggut jiwa seseorang. Dia mendesah, senang mengetahuinya. "Kau tidak meninggalkan apapun, kan? Setiap avatar penyihir memiliki akhir yang sama, dan tidak seperti mereka memiliki kepribadian mereka sendiri." "Itu hanya aku sepenuhnya," Freya menjawab tanpa ekspresi sebelum dia melemparkan cincin penyimpanan avatarnya ke arah Es. Es menerima cincin itu dan menatapnya dengan bingung. Freya berkata, "Ini hadiah ucapan selamatku. Ada semua yang kau butuhkan untuk mengendalikan sindikat saat aku pergi. Kubus komunikasi Alia juga ada di sana. Kau dapat memerintahnya jika kau membutuhkan sesuatu." Es menatapnya dengan tatapan ragu, "Dan kau memberiku kendali atas seluruh sindikatmu begitu saja." Freya tiba-tiba bergerak mendekatinya hingga hanya tersisa beberapa inci. Es bahkan bisa mencium aroma liarnya, tetapi dia menatap langsung ke mata menawannya tanpa emosi atau berkedip. "Freya tingginya 6,3 kaki, sedikit lebih pendek dari Es," katanya dengan nada menggoda saat menggerakkan bibirnya yang merah, "bahkan aku milikmu. Apakah kamu menginginkannya?" Es tiba-tiba melengkungkan bibirnya dan menggerakkan tangannya ke dagu tajam Freya, dan Freya membiarkannya menyentuh wajahnya tanpa berkedip. Dia menjawab sambil memegang dagunya yang lembut, "Trik ini tidak akan berhasil padaku. Sekarang jangan buang waktu lagi." "Cih, kamu tidak menyenangkan. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak pernah menunjukkan cacat." Freya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang ketajaman indera Es. Dia tahu Es lebih lemah darinya, tetapi dia tampak jauh lebih mampu. Terutama dalam hal berbohong. Es tiba-tiba menjadi sangat dekat dengan wajahnya saat hidung mereka hampir bersentuhan, yang sedikit membuat Freya khawatir saat dia tiba-tiba memperlihatkan wajah aslinya. Mata biru gelapnya menatap dalam-dalam ke matanya. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam mata berbintang itu saat dia merasakan jantungnya tiba-tiba berdebar dengan perasaan misterius yang merayap keluar. Dia berkata dengan misterius, "Aku bisa tahu kapan seseorang berbohong karena aku pembohong, tetapi bisakah kau tahu kapan aku mengatakan yang sebenarnya karena aku tidak pernah berbohong?" Jantung Freya berdebar tiba-tiba dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah, melepaskan diri dari cengkeraman Es dan perasaan tak terlihat dan menindas yang menyuruhnya untuk menyerah. Napasnya sedikit tidak stabil. Freya baru saja merasakan pesona Es yang tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya, tetapi dia tahu selama dia berhubungan dengan kegelapan itu akan berhasil, dan berhasil. Es tahu jika dia ingin mengendalikan wanita ini, dia harus menunjukkan dominasinya. Dia terlalu berani dan jika dia mundur sekarang, dia tidak akan pernah menghormatinya atau mengikuti kata-katanya dengan serius. Dia hanya akan takut pada statusnya, bukan dia, jadi dia hanya menggunakan salah satu dari banyak trik yang telah dia pelajari untuk menyerang balik serangan menggodanya, dan itu lebih dari sekadar baik. Es menyeringai saat ini. "Sekarang, ayo pergi. Sudah waktunya bagi semua orang untuk bertemu." Dia berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa saat dia kembali mengenakan wajah iblisnya. Freya merasakan kekuatan misterius itu lenyap setelah wajah Es disamarkan. Dia terlalu berbahaya, atau mungkin karena teknik kultivasinya. Aku akan lihat apa yang bisa kau lakukan setelah aku juga berkultivasi dalam teknik ban atas." Dia kesal setelah merasakan perasaan aneh itu bercampur dengan kesenangan terlarang dan penindasan, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sekarang dia tidak akan memusuhi Es lagi. Dia takut dia akan menggunakan hal aneh itu lagi padanya, jadi dia menjadi patuh untuk sementara waktu. Meskipun dia menginginkan posisinya di rumah pencuri, dia tidak dapat mengerti walaupun dia dikuasai olehnya terlebih dahulu.
Berikan tanganmu padaku. Es tersenyum penuh arti saat menggerakkan tangannya ke arah Freya. Dia tiba-tiba merasa senang setelah melihat penyihir sombong itu merasakan obatnya sendiri. Apa? Tidak ingin menyerahkan dirimu padaku lagi? Goda es. Freya menatap es dengan gigi terkatup. Bajingan. Meninggalkan komentar kasar ini, dia meletakkan tangannya di tangannya, tetapi kewaspadaan di matanya tidak turun dan karena dia dalam penyamaran iblisnya, dia tidak merasakan bahaya apapun. Es tidak menggodanya lagi dan membawanya ke rumah pencuri. Saat Freya muncul di lingkungan gelap yang familiar, itu adalah pertama kalinya dia datang ke sini dengan dirinya yang sebenarnya. Kali ini dia melihat rumah yang menyeramkan, bukan ruang yang dipenuhi cincin penyimpanan. Jadi, ini rumah pencuri. Perasaan aneh ini dari garis keturunanku. Dia terkejut ketika dia merasa hanya bernapas di sini sudah cukup bermanfaat bagi garis keturunannya. Dengan penuh harap, dia segera pergi ke rumah pencuri. Namun, saat Freya memasuki ruang rumah pencuri, antarmuka rumah pencuri tiba-tiba muncul di depannya. Sama dengan rumah pencuri, aturan dan regulasi rumah pencuri. Sisa pembuatan aturan, 2. Token perubahan aturan, 0. Tanda hubung. Rumah pencuri, level 1. Pemimpin rumah, S. White. Tanda hubung. Anggota rumah, 3/3, rumah penuh. 1. Noah Knight. Genre pencuri, pembunuh pencuri trainee. Peringkat rumah, anggota luar biasa. Lihat detail lebih lanjut. 2. Freya Witch. Genre pencuri, pencuri jahat pemula. Peringkat rumah, anggota normal. Lihat detail lebih lanjut. 3. Interfox. Genre pencuri, pencuri tanpa wajah pemula. Peringkat rumah, anggota baru. Lihat detail lebih lanjut. Tanda hubung. Poin rumah, 22.000. Tanda hubung. Misi rumah, 1 baru. Tanda hubung. Misi pemimpin rumah, sunting, terkunci. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Tanda hubung. Hukuman rumah. Sistem hukuman, 0. Hukuman pemimpin rumah, edit terkunci. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Tanda hubung. Toko rumah, 3 terkunci. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. 1. Pencuri pembunuh. 2. Pencuri jahat. 3. Pencuri tanpa wajah. Tanda hubung. Toko daur ulang. Tanda hubung. Platform pertukaran poin rumah terkunci. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Nilai tukar, 10 poin pencuri sama dengan 1 poin rumah. Tanda hubung. Panggilan rumah, kunci. Pertemuan rumah, kunci. Sama dengan. Es tiba-tiba merasa seperti ada gunung yang menghantam kepalanya saat dia melihat misi rumah, serta semua hak istimewanya, dikunci oleh sistem. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku sekarang. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sangat marah karena dia sudah mendapatkan misi dan itu sudah cukup sulit dan sekarang sistem telah memberinya kejutan lain untuk membuat hidupnya semakin sulit. Namun seperti biasa, dia diabaikan dan dibiarkan tanpa penjelasan apapun. Petik 2. Baiklah, kamu menang. Buka misi rumah untukku. Dia mengumpat dengan kesal dan membuka misi rumah, yang akan menjadi misi pertama yang akan didapatkan anggota rumah dari sistem. Sama dengan. Misi rumah, untuk pemimpin rumah. Misi, pintu masuk yang megah. Deskripsi, semua anggota rumah pencuri telah berkumpul di rumah pencuri, saatnya untuk tampil. Sebagai pemimpin rumah, tuan rumah harus membimbing pencuri baru ke jalan yang benar dan menguji kemampuan mereka sebelum memperkenalkan pendatang baru rumah pencuri ke panggung dunia yang megah. Tugas 1. Memandu pendatang baru. Tugas 2. Merencanakan perampokan. Persyaratan 1. Semua anggota rumah harus terlibat dalam perampokan ini atau akan dianggap gagal. Bab 487 Pencuri bertemu. Sama dengan. Misi rumah, untuk pemimpin rumah. Misi, pintu masuk besar. Deskripsi, semua anggota rumah pencuri telah berkumpul di rumah pencuri. Saatnya untuk tampil. Sebagai pemimpin rumah,
Tuan rumah harus membimbing pencuri baru ke jalan yang benar dan menguji kemampuan mereka sebelum memperkenalkan pendatang baru rumah pencuri ke panggung dunia yang agung. Tanda hubung. Tugas 1. Memandu pendatang baru. Tugas 2. Merencanakan perampokan. Tanda hubung. Persyaratan 1. Semua anggota rumah harus terlibat dalam perampokan ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 2. Semua anggota rumah harus mencapai peringkat anggota luar biasa di akhir perampokan ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 3. Semua anggota rumah harus mencapai peringkat pencuri magang di akhir perampokan ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 4. Perampokan harus bernilai setidaknya 5 juta poin rumah atau akan dianggap gagal. Persyaratan 5. Pemimpin rumah tidak dapat berpartisipasi dalam perampokan ini secara fisik kecuali untuk perencanaan dan memberikan bimbingan atau akan dianggap gagal. Tanda hubung. Waktu, 3 tahun. Tanda hubung. Hukuman, otoritas pemimpin dicabut selama 20 tahun. Tanda hubung. Hadiah. Fragmen hukum, bergantung pada kinerja rumah. Panggilan rumah, buka. Sama dengan. Sekarang, ekspresi S akhirnya berubah ketika dia melihat hadiah yang tidak dikenalnya dengan nama hukum di dalamnya. Apa itu fragmen hukum? Dia dengan cepat bertanya dengan napas yang sedikit tergesa-gesa. Kali ini sistem tidak menyiksa orang malang itu dan memberitahunya. Fragmen hukum memegang 1% pemahaman hukum. Benarkah? Dia tidak berani mempercayainya karena dia tahu betapa sulitnya memahami hukum-hukum ini. Mereka terlalu misterius, dan dia belum pernah melihat ada orang yang mengambil atau memiliki catatan tentang mereka. Sekarang, tiba-tiba, sistem itu mengungkapkan bahwa ia memiliki sarana untuk memberinya pemahaman hukum. Bagaimana ia bisa tetap tenang? Ya, tuan rumah akan diberi hadiah fragmen hukum dari misi rumah pencuri. Semakin luar biasa para anggota tampil, semakin banyak fragmen hukum yang akan diberikan tuan rumah. Sialan, kau bisa memberitahuku lebih awal. Setidaknya aku akan membuat rumah itu penuh sejak lama jika aku tahu aku akan mendapatkan fragmen hukum ini. S tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah dengan jengkel. Ia akhirnya mengerti manfaat dari rumah pencuri tidak hanya terbatas pada poin pencuri gratis dan mendapatkan pembantu yang kuat. Itu mungkin hanya puncak gunung es. S sekarang jauh lebih termotivasi dari sebelumnya untuk menyelesaikan misi. Namun masih ada satu masalah, dia tidak bisa berpartisipasi secara fisik. Ini adalah ujian untuk kemampuan kepemimpinannya dan kemampuan kerja sama anggota rumah ini yang akan menjadi sangat bermasalah. Terlebih lagi, waktunya sangat singkat. Inter dan Freya masih belum mulai berkultivasi dengan teknik kultivasi mereka masing-masing. Jadi, ini akan menjadi pertarungan yang ketat. S hendak memanggil mereka di aula yang luas ketika dia terkejut saat dia mengirimkan kesadarannya ke rumah pencuri itu. Noah dan Inter baru saja keluar dari kamar mereka sementara Freya berdiri di pintu masuk. Entah mengapa mata mereka dipenuhi dengan kesuraman. Kesadaran muncul di benaknya. Mereka mendapatkan misi mereka. Beberapa saat yang lalu, ketika S membuka misi, Freya, yang baru saja memasuki rumah, juga menerima pemberitahuan begitu juga dengan Noah, yang asyik dengan alkimia, dan Inter, yang tersentak dari keadaan hibernasinya. Mereka semua menerima satu misi serupa yang membuat mereka mengerti bahwa manfaat dari rumah pencuri tidaklah gratis. Sama dengan. Misi rumah, misi, pintu masuk besar. Deskripsi, semua anggota Thief House telah berkumpul di Thief House. Saatnya tampil di panggung dunia dan membuktikan diri kalian layak. Tanda hubung, tugas, perampokan yang berkesan. Persyaratan 1. Rencanakan perampokan di bawah kepemimpinan Ketua House. Persyaratan 2. Semua anggota House harus terlibat dalam perampokan ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 3. Semua anggota House harus mencapai peringkat House anggota luar biasa di akhir perampokan ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 4. Semua anggota House harus mencapai peringkat Thief Trainee Thief di akhir perampokan ini atau akan dianggap gagal. Persyaratan 5. Perampokan harus bernilai setidaknya 5 juta poin House atau akan dianggap gagal. Persyaratan 6. Ketua House tidak dapat berpartisipasi dalam perampokan ini secara fisik kecuali untuk perencanaan dan memberikan panduan atau akan dianggap gagal. Tanda hubung. Waktu, 3 tahun. Tanda hubung. Hukuman, diusir dari Thief House semuanya. Tanda hubung. Hadiah. 1. 500.000 poin House untuk semua orang.
2. Evolusi garis keturunan tunggal untuk semua orang. 3. Skill rahasia untuk semua orang. Sama dengan. Bagaimana mereka bisa tetap diam setelah melihat hukumannya? Lebih jauh, Noah dan Freya jelas tahu misi ini tidak dikeluarkan oleh S, tetapi oleh Dewi, dan mereka merasa sangat tertekan ketika mereka berpikir betapa kerasnya Dewi dengan hukuman. Inter, di sisi lain, sedang dalam hibernasi karena dia sedang memulihkan diri dari cedera jiwanya, dan dia hanya pulih 80% ketika kekuatan misterius ini membuatnya bangun. Ketika dia melihat misi itu, dia merasa ingin membunuh S karena dia bahkan bukan anggota biasa apalagi anggota yang sangat baik yang 3 peringkat di atasnya, dan di atas itu, dia harus bekerja dengan yang lain yang tidak disukainya karena dia tidak mempercayai siapapun. Inter keluar untuk mencari S dan begitu juga Noah, dan Freya baru saja memasuki rumah ketika dia terjebak di tempatnya saat membaca misi. Mereka semua bertabrakan dengan cara ini. Mata Freya menyipit ketika dia melihat iblis bertopeng dengan bola mata yang miring, sementara dia terkejut ketika dia melihat rubah merah muda itu mengeluarkan aura mengerikan. Dia bisa tahu itu bukan sembarang binatang iblis. Noah juga terguncang ketika dia melihat Inter, tetapi dia lebih bingung ketika dia melihat Freya, yang sangat cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dengan sedikit permusuhan. Inter, di sisi lain, terkejut ketika dia melihat Freya karena matanya terlalu mencolok dan dia tahu semua ras yang kuat di dunia ini, tetapi dia tidak pernah mendengar tentang ras dengan 3 pupil dan rambut putih. Lebih jauh, dia memiliki firasat yang sangat berbahaya dari wanita ini yang hanya dia rasakan dari alam manifestasi jiwa, tetapi dia bisa tahu Freya belum berada di alam itu, tetapi juga tidak jauh. Sedangkan untuk Noah, dia benar-benar menganggapnya sebagai iblis tingkat rendah karena dia sangat lemah di matanya dengan kultivasi sungai jiwa puncaknya. Dia bahkan mengira Freya adalah anggota pertama, bukan Noah. Sementara Freya memiliki pemikiran yang sama dengan Inter, karena dia mengira Noah adalah yang terakhir. Mereka berdua meremehkan iblis wanita bertopeng itu. Freya adalah orang pertama yang memecah keheningan dengan nada suaranya yang dingin, sepertinya kita semua menerima misi yang sama. Dan di sini kupikir ini akan menjadi pertemuan pertama yang menyenangkan antara para sekutu, sayang sekali. Inter menunjukkan giginya yang tajam saat dia melihat Freya. Makhluk macam apa kamu, binatang kuno? Mata Freya membelalak ketika dia mendengar Inter berbicara dalam bahasa iblis, jadi, kaulah yang bertanggung jawab atas pasukan mayat itu. Mata Inter tiba-tiba berbinar dengan rasa puas diri. Jadi, kau tahu. Apakah ini berarti iblis-iblis yang penuh kebencian itu menderita karena amarahku? Itulah yang mereka dapatkan karena mendorongku terlalu jauh. Freya terkekeh, sepertinya pendapat kita tentang ras iblis serupa. Namanya Freya. Inter juga tampaknya menemukan jiwa yang sama. Aku tidak pernah berpikir akan menemukan sesama visioner di sini. Aku Inter, kau bisa memberitahuku jika seseorang menindasmu, aku akan mengubahnya menjadi boneka mayat, Dia dengan bangga menjulangkan kepalanya. Noah sekarang benar-benar keluar dari lingkaran saat dia melihat rubah yang berbicara itu dengan heran karena dia membaca tentang ras binatang purba dan burung beo maha tahu yang terkenal yang juga bukan iblis. Di mana pemimpin menemukan mereka di sini? Terlebih lagi, mereka berdua membenci iblis. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan merasa tidak senang ketika keduanya meremehkan iblis dan membawanya pergi seperti angin. Aku senang kalian berdua yang suka bertikai itu akur, tetapi jangan lupa ada iblis di rumah kita juga, dan dia adalah seniormu. Jadi, hormati dia, atau aku tidak akan menghentikannya untuk menindasmu. Suara dingin Es terdengar saat ini. Es benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dengan kedua wanita bersemangat yang membenci ras iblis sampai ke akar-akarnya dan sama sekali mengabaikan Noah, yang jauh lebih lemah dari mereka. Meskipun dia tahu Noah tidak suka berbicara dengan orang asing, tetapi dia jauh lebih patuh daripada kedua penipu ini. Terlebih lagi, dia rendah hati dan tidak memamerkan prestasinya. Noah tercengang ketika mendengar kata-kata Es. Sementara fokus Freya dan Inter beralih ke iblis wanita bertopeng dengan sedikit permusuhan. Mereka tentu saja tidak memperhatikan Noah karena dia lemah, tetapi Es berkata dia bisa menindas mereka. Sungguh menggelikan. Noah akhirnya berbicara dengan dingin, aku Noah, seorang thief assassin. Dia hanya mengangguk setelahnya. Beritahu mereka peringkat keluarga dan peringkat thiefmu. Es menyemangati.
Noah merasa itu tidak perlu, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Anggota luar biasa, dan Tif Magang Bab 488 lanjutkan. Anggota luar biasa, dan pencuri magang. Mata Freya dan Inter sedikit terbelalak ketika mereka mendengar Noah telah menyelesaikan 2 syarat dalam misi keluarga, yang berarti Noah memiliki peluang terbesar untuk melakukannya dan dia juga dapat membantu mereka dengan masalah peringkat mereka. Freya akhirnya bergerak ke arah Noah dan tersenyum ramah serta melakukan penghormatan iblis yang mulia. Saya Freya, penyihir jahat. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Saya tidak menaruh dendam terhadap Anda karena Anda adalah anggota keluarga pencuri. Namun, ras saya dibantai oleh iblis di masa lalu sehingga Anda dapat memahami permusuhan saya dengan iblis. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Noah menatap wanita menawan berbaju besi ini dengan sedikit keterkejutan ketika dia mendengar tentang mengapa Freya membenci iblis. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana rasanya kehilangan seluruh garis keturunan mereka, dan Freya telah kehilangan seluruh rasnya di atas semua itu. Sepertinya dia juga merencanakan balas dendamnya, tetapi tanpa sadar bertemu dengan pemimpin. Noah menduga karena begitulah ia bertemu dengan Es juga. Ia mengangguk, aku bisa mengerti. Jangan khawatir tentang apa yang dikatakan pemimpin, ia suka bercanda. Suaranya tanpa ekspresi dan dingin. Inter kini menatap kedua wanita itu dengan pandangan ragu di matanya, tetapi ia tahu untuk misi ini mereka harus akur, jadi ia hanya bisa menelan harga dirinya. Aku Inter, tolong bertemu denganmu. Ia membutuhkan seluruh tekadnya untuk mengatakan ini, terutama kepada iblis. Noah mengangguk sambil tetap menatap rubah besar itu dengan heran. Ia tidak pernah mengira akan bertemu dengan binatang purba di sini, dari semua tempat. Lihat, tidak terlalu sulit. Es mencibir seolah menahan tawanya. Inter berteriak marah sambil menatap langit-langit. Bajingan mesum, aku menuntut penjelasan. Mesum, bajingan. Baik Noah maupun Freya terkejut ketika mendengar Inter memanggil Es dengan kata-kata seperti itu dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Suara Es yang tidak senang terdengar. Abaikan dia, dia dirasuki oleh roh jahat, jadi pikirannya terpengaruh. Apa katamu? Kemarilah jika kau punya nyali. Inter meraung marah. Berhenti berteriak, atau aku tidak akan membantumu. Es mengancam dengan dingin. Inter menggertakkan giginya tetapi tidak berbicara lagi karena dia tahu ini benar-benar kesulitan di mana mereka membutuhkan Es. Mata Freya berkilauan dengan kilatan aneh seolah-olah dia menemukan sesuatu yang menarik. Tetapi dia memiliki hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Dia bertanya dengan tegas, apa arti pengusiran ini sebagai hukuman? Es menjawab dengan nada tegas, seperti yang kalian semua tahu tentang aturan rumah, sekali bergabung kamu tidak bisa pergi, jadi begitu kamu dikeluarkan kamu bisa memahami apa artinya itu. Dia tahu cara sistem melakukan sesuatu sangat keras, terutama dengan misi pertama. Dia juga mendapat hukuman mati pada misi pertamanya. Sekarang rumah itu sudah penuh, ia ingin menguji kemampuan para anggotanya, apakah mereka layak bersama Es atau tidak. Ia tidak akan ragu seperti Es untuk menyingkirkan mereka jika ia merasa mereka menjadi beban, bahkan jika Es punya pikiran lain. Ketiga wanita itu juga terdiam ketika mendengar Es membenarkannya. Mereka sudah memikirkannya, meskipun mereka semua tahu kesempatan yang mereka miliki adalah yang terbaik di dunia, sekarang mereka harus membuktikan diri mereka layak atas kesempatan ini. Noah adalah yang paling tenang dari yang lain dan berkata, kita hanya harus percaya pada pemimpin. Meskipun ia tidak dapat mengambil bagian dalam misi, jangan lupa bahwa ia dapat membantu kita menyusun seluruh rencana pencurian. Apakah kau lupa siapa dia? Mata Freya tiba-tiba sedikit melebar. Ia tidak lupa bagaimana Es telah melakukan semua pencurian itu sendiri. Ia tidak memiliki seorang pun untuk membantunya dalam hal itu dan ia baru saja bergabung. Terutama pencurian pagoda harta karun kehidupan, yang tampaknya mustahil, tetapi Es berhasil melakukannya. Lihat, ia paling mengenalku. Aku tidak akan membiarkanmu mati selama kau tidak menginginkannya. Jadi, pertama-tama, ubahlah teknik kultivasimu. Kalian berdua tidak perlu menghapus fondasimu, jadi tidak akan terlalu sulit bagimu untuk berkultivasi di alam inti sungai dalam 1 tahun, kan? Noah mungkin juga tidak jauh dari itu. Suara percaya diri Es terdengar seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tahu jika mereka harus menjaga moral mereka tetap tinggi sebagai seorang pemimpin, atau mereka mungkin tidak akan berhasil. Lebih jauh lagi,
dia harus membimbing mereka melalui ini sehingga dia juga tidak akan menahan diri. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengolah teknik kultivasi sistem sehingga mereka dapat membentuk genre mereka, dan setelah itu, dia akan memiliki waktu 1 tahun untuk memikirkannya. Mata Inter menyipit. Aku bisa, tetapi aku membutuhkan pil dan jumlah yang banyak. Meskipun melintasi 4 alam dalam setahun sejak awal adalah mungkin, karena dia telah mengolahnya sebelumnya. Tetapi dia membutuhkan sejumlah besar pil, dengan lingkungan rumah pencuri ini, dan bahkan dengan persediaannya, itu tidak cukup. Freya tiba-tiba terkikik menawan, jangan khawatir, jika ada individu yang memiliki jumlah pil terbanyak di seluruh 8 provinsi, maka itu adalah pemimpin besar kita. Mata Noah tiba-tiba melebar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, benarkah? Freya terkekeh dan mengangguk sebagai tanda setuju. Apa yang kamu bicarakan? Inter bingung karena dialah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa. Suara dingin Esther dengar setuju. Fokus saja pada kultivasi. Pil bukanlah masalah. Juga tidak bijaksana untuk muncul sekarang. Kalau begitu aku serahkan semuanya padamu. Aku akan berkultivasi. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan menemuimu dalam setahun. Freya dengan tegas pergi ke kamarnya sendiri dengan tergesa-gesa. Dia telah menampung lebih dari 25.000 HP, jadi dia tidak mau membuang waktu mencari tahu tentang pasukan mayat dan masa lalu 2 anggota lainnya. Dia bisa melakukan semua ini setelah dia mempertahankan hidupnya. Aku juga pergi. Jangan lupa beri aku pil pemulihan jiwa juga. Inter juga cepat-cepat pergi, karena dia punya cukup poin rumah untuk membeli teknik kultivasi. Noah juga hendak memasuki ruang kultivasinya sendiri untuk mulai mengolah transformasi tubuh iblis malam. Namun, suara es berdering. Jangan melawan. Dia tiba-tiba merasakan tarikan lain dan terkejut, tetapi dia tidak melawan dan saat berikutnya dia muncul di ruang gelap lain, tetapi dia terkejut ketika dia menemukan ada cincin penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya. Jangan khawatir, ini ruang pribadiku. Suara tenang es berdering, aku membawamu ke sini karena kamu sudah jauh di depan yang lain, dan juga seorang alkemis. Seperti yang kamu lihat, seluruh situs ini dipenuhi dengan cincin penyimpanan yang memiliki bahan baku untuk kedua jalur. Kau boleh mengambil sebanyak yang kau mau untuk latihanmu dan mengumpulkan bahan-bahan untuk teknik kultivasi tubuhmu juga. Noah terkejut ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Esther terkekeh, jangan sebutkan itu. Aku punya alasan pribadi juga. Berikan saja pil jiwa dan pil bela diri yang tidak akan kau gunakan di masa depan. Jadi, kita berdua mendapat manfaat darinya. Ambillah ini juga. Kurasa itu seharusnya milikmu dan kau bisa menggunakannya lebih baik daripada siapapun. Noah tiba-tiba melihat sebuah cincin emas dan hijau muncul di hadapannya dan dia mengambilnya dengan bingung seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Ini adalah cincin gurumu, dan seluruh warisannya ada di dalamnya juga. Meskipun aku mencurinya darinya, dia mungkin akan memberikannya padamu di masa depan, pada akhirnya. Dengan begitu, aku juga tidak akan merasa terlalu buruk tentang itu. Es mengejek dirinya sendiri dengan senyum masam. Dia tahu Gatlin memperlakukan Noah dengan cukup baik atau dia tidak akan pernah muncul di sana untuknya secepat itu, yang juga membuatnya merasa agak kasihan pada lelaki tua itu. Namun, dia adalah seorang pencuri, dan ini adalah cara hidupnya dan jalan hidupnya. Jadi, dia hanya bisa melakukan ini untuk membuat hatinya tidak terlalu berat. Noah juga merasa emosional ketika dia melihat sejumlah besar material dan pengetahuan di dalamnya, serta kuali merah kuno dengan ukiran naga. Itu adalah kuali jiwa Gatlin dan harta karunnya yang paling berharga. Dia pernah menunjukkannya padanya dan berjanji untuk memberikannya padanya selama dia mencapai levelnya. Dia ingat senyum puas Gatlin hari itu, dan mengepalkan cincin itu, aku tidak akan pernah membiarkan warisanmu mati, guru. Setelah selesai, beritahu aku, dan aku akan mengirimmu kembali. Suara Es terdengar dan tidak mengganggunya lagi karena dia bisa merasakan emosinya yang kompleks. Ini akan menjadi hal yang biasa di masa depan dan mereka akan berubah menjadi pembohong sepertiku. Apakah ini cara pencuri? Es tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Namun kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah menyesali keputusannya untuk menjadi pencuri, dan menjadi pembohong tidak seburuk itu selama dia tetap jujur dengan orang-orang yang dia percaya. Dia sekarang bergerak menuju provinsi tombak yang perkasa,
tetapi dia masih belum selesai dengan anggota rumah. Dia mengirim kesadarannya ke ruang inter dan dia baru saja akan memulai kultivasi ketika dia mendengar suaranya yang tegas. Ceritakan padaku segalanya tentang pasukan mayat. Bab 489 menginterogasi Inter. Bab bonus pertama minggu ini dari 500 Power Stones, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Bab terikat kedua di 1000. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Inter membuka matanya ketika dia mendengar suara tegas es dan menggeram. Apakah kamu berencana untuk menyelamatkan iblis-iblis itu? Jika ya, maka menyerahlah. Apakah kamu pikir aku seorang penyelamat? Es mengejek. Kalau begitu, itu bagus untuk diketahui. Inter tampak lega setelah dia mendengar itu dan berkata, karena kamu tidak ingin menyelamatkan mereka, lalu mengapa kamu ingin tahu tentang pasukan mayat? Mungkin, apakah kamu tertarik untuk membuat pasukan mayatmu sendiri? Suara es berubah dingin saat ini. Jika kamu terus bertele-tele, apakah kamu percaya aku akan mengusirmu sekarang juga? Dia bisa tahu rubah ini tidak ingin mengungkapkan informasi tentang pasukan mayat karena suatu alasan, dan itulah sebabnya dia terus berbicara berputar-putar. Namun, dia tidak peduli dengan warisan mengerikan ini dan yang ingin dia ketahui hanyalah tentang penjaga bola yang sudah mati dan di mana bola elemental itu. Sebelumnya, Inter terluka, dan dia juga memiliki misi yang harus diurus, jadi dia membiarkan masalah ini begitu saja. Tetapi sekarang dia tidak akan melakukannya karena Inter sudah bangun dan dia punya waktu luang. Inter merasakan Es tidak mau menyesali sesuatu dan dia ingat Es pernah mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang dia inginkan dari reruntuhan itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memberinya apa yang diinginkannya karena Es mendapat dukungan dari dewa, jadi mengapa dia ingin berjalan di jalan yang jahat ini? Dia juga memiliki jalan baru di depannya sekarang, dan jika dia menyelesaikan misi ini, dia bisa mencapai ketinggian yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sebelumnya. Namun pertama-tama, dia harus melepaskan dirinya di masa lalu, yang pernah dikhianati dan tidak mempercayai siapapun sejak saat itu. Es dan dua anggota lainnya tidak dapat bersekongkol melawannya, jadi tidak perlu terus mencurigai mereka. Sebaliknya, jika dia membuat Es tidak senang, dia tidak tahu otoritas semacam apa yang dia miliki sebagai pemimpin di tempat ini. Hanya kemampuan untuk mengirimnya keluar dan membiarkannya masuk ke ruang ajaib ini dapat berbicara tentang seberapa tinggi kendali Es atas mereka. Itu sebabnya dia menyerah. Sebuah buku tebal muncul di depannya, yang memiliki penampilan usang. Dia menghela nafas saat melihat buku tebal dan usang itu dengan emosi yang rumit di matanya. Dia berbicara, lebih dari 800 tahun yang lalu, saya dikirim ke sini sebagai mata-mata dengan anggota klan saya yang lain. Kami bahkan berhasil menyusup jauh ke dalam benua iblis. Tetapi ketika kami menuju ke Provinsi Pedang, kami tiba-tiba menemukan reruntuhan dan memutuskan untuk menjelajahinya. Setelah menghabiskan waktu setengah tahun menjelajahi reruntuhan ini, kami menemukan lorong yang tidak diketahui, dan rekanku mengajukan diri untuk mengintainya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, kami pergi bersama, tetapi siapa yang mengira orang yang kuanggap sedekat saudaraku akan bersekongkol melawanku. Niat membunuh yang kuat membara di matanya yang buas. Dalam pengintaiannya, dia telah menemukan harta karun di ujung lorong, tetapi jenis susunan khusus melindunginya. Dia adalah seorang jenius rahasia, jadi dia tahu jalan di sekitar susunan itu. Aku naif untuk berpikir dia menganggapku sebagai saudara perempuannya juga dan langsung masuk ke susunan itu ketika dia mengatakan kepadaku bahwa dia telah menghilangkannya, tetapi ternyata tidak. Saat aku memasuki susunan itu, dia mengambil harta karun itu, dan aku malah terjebak. Dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Selama bertahun-tahun aku terjebak dalam kegelapan itu, dan berkali-kali aku mempertimbangkan untuk bunuh diri, tetapi setiap kali aku mengingat wajah Jalang yang licik itu dan bagaimana dia bisa menikmati kekayaan, aku akan ragu. Saat itulah, aku mulai mendengar suara-suara yang dipenuhi godaan kekuasaan dan balas dendam, matanya tampak sedih saat ini. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kabut hitam itu? Ya, kabut itu mengatakan kepadaku bahwa kabut itu sama sepertiku dan ingin memberiku seluruh warisan dan meninggal tanpa penyesalan. Aku tidak dalam kondisi terbaikku saat itu, jadi aku mempercayainya dan tidak menolak warisan itu. Mungkin saat itulah kabut itu memasuki lautan pengetahuanku dengan berpura-pura memberiku kekuatannya.
Kabut itu juga meninggalkanku buku ini dengan semua yang perlu ku ketahui tentang warisan dan ruang khusus yang dulunya milik sukunya. Mengenai Raja Mayat itu, aku seharusnya memiliki tubuhnya dan kemudian aku memiliki bakat yang menantang surga dan kendali penuh atas pasukan mayat yang tersembunyi di bawah danau itu. Aku bahkan memurnikan pengikut mayat, jadi ketika saatnya tiba aku akan dengan mudah mengangkat siapapun ke tanah yang datang di antara aku dan balas dendamku. Tapi sepertinya aku melakukan semua ini untuk orang lain dan saat aku mengendalikan tubuh Raja Mayat itu, jiwa itu akan mengendalikanku karena aku akan berada dalam kondisi yang rentan. Semua yang ku ketahui tentang suku iblis mayat ada di buku ini. Kau bisa memilikinya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Dia berkata dengan nada tegas. Suara berat Es terdengar, mengapa mayat memiliki kesadaran, dan mengapa kau tidak bisa mengendalikan pasukan itu tanpanya. Raja Mayat adalah eksistensi khusus yang terbuat dari sesuatu yang disebut Dewa Alam. Menurut buku ini dan suku iblis mayat tidak memiliki sumber daya untuk membuat Raja Mayat yang sempurna sehingga mereka membuat produk setengah lengkap ini. Itulah sebabnya untuk mengendalikannya, seseorang perlu memurnikan dan memilikinya, tetapi ini adalah pedang bermata dua karena menurut catatan, kesadaran Raja Mayat tidak dapat dihapus dan jika Anda menunjukkan kelemahan sekecil apapun, itu akan melahap jiwa Anda dan mengambil kembali kendali tubuhnya. Sedangkan untuk pasukan mayat, itu dibuat khusus dengan metode, yang membutuhkan Raja Mayat untuk mengendalikannya. Jika seseorang mencoba mengendalikan para pengikut mayat tanpa Raja Mayat, mereka akan memiliki beban yang sangat besar pada pikiran dan tubuh mereka. Lebih jauh lagi, mayat-mayat itu dapat tumbuh saat mereka melahap yang hidup dan saat mereka tumbuh, menjadi sulit untuk mengendalikan mereka jika Anda tidak meningkatkan kekuatan Anda juga. Disitulah Raja Mayat muncul yang memberi sedikit beban pada pikiran Anda dan Anda dapat menekannya dan juga mayat lainnya. Saya harus mengatakan iblis-iblis itu gila karena setiap generasi yang terkuat di antara mereka akan memiliki Raja Mayat ini dan memerintah suku. Itu adalah simbol kekuatan dan dianggap sebagai kehormatan terbesar di suku mereka. Dia mencibir dengan niat membunuh. Es juga merasa suku iblis mayat ini punya masalah dengan otak mereka karena berani bermain-main dengan mayat dan mempertaruhkan nyawa mereka demi kekuatan yang tidak stabil. Kenapa terjadi pada mereka? Mereka tampak sangat kuat, tanya Es. Menurutnya, meskipun suku ini terdiri dari orang-orang gila, mereka sangat kuat dan mengembangkan teknik yang tepat untuk menyempurnakan pasukan mayat dan Raja Mayat dapat membuat mereka tak terkalahkan di dunia ini. Dia masih tidak melupakan ancaman kabut hitam itu. Kabut itu pergi sebelum sistem menghancurkannya. Suku ini mungkin memiliki akar yang lebih dalam daripada suku iblis lainnya, dan dia tidak ingin menjadi musuh mereka jika dia punya pilihan. Inter menggelengkan kepalanya. Tidak ada catatan tentang ini. Sepertinya mereka semua menghilang begitu saja. Aku tidak pernah bisa mengetahuinya, tetapi kabut menyebalkan itu tampaknya yakin mereka masih hidup dan sehat. Aku tak sabar bertemu dengan mereka begitu aku berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, aku akan membuat mereka menyesal karena telah bersekongkol melawanku. Satu hal yang paling dibenci Inter adalah seseorang yang bersekongkol melawannya, meskipun dia juga sama. Buku itu tiba-tiba menghilang pada saat ini dan suara Es yang menenangkan terdengar. Jangan khawatir, kita akan membuat mereka membayar jika mereka muncul. Fokus saja untuk menjadi lebih baik. Aku akan mengirimkan pil-pil itu kepadamu dalam beberapa jam. Ingat, kamu tidak sendirian lagi. Inter mendesah dengan ketidakpastian. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menutup matanya. Dia tahu apa yang dikatakan Es itu benar, dan dia tidak mau membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Di luar, Es melihat buku tua di tangannya dan menyimpannya untuk saat ini. Dia masih melakukan perjalanan menuju bagian terdalam dari benua iblis. Dia akan mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu sebelum membacanya dan dia mungkin menemukan petunjuk tentang bola unsur itu. Namun setelah mendengarkan Inter, dia tidak punya banyak harapan, karena, Dewa Alam, ini sepertinya sudah lama mati. Dia tidak tahu di mana bola itu mati dan kepada siapa dia harus membawa bola es itu setelahnya. Ini semakin rumit dan dia hanya berharap bola itu masih ada di dunia ini atau dia akan mendapat masalah besar. Tanda pisah. Saat Es melintasi Provinsi Kabut, Kastil Kabut tidak begitu tenang saat ini. Hari ini, Raja Iblis Kabut kembali dengan tiba-tiba, dan bersamanya tidak lain adalah Raja Iblis Pedang dan beberapa Iblis Muda dan Utusan Pedang. Bab 490 Kedatangan Adipati Iblis Agung.
Dewan Iblis Kerajaan di Blade Domain. Aula dipenuhi dengan suasana suram saat semua orang melihat laporan status pergerakan pasukan mayat. Pasukan mayat bukan rahasia lagi. Banyak iblis dipanggil dari seluruh 8 provinsi dan alam liar untuk menjaga pasukan mayat agar tetap terkendali antara perbatasan provinsi Blade dan Moon. Adapun mengapa mereka membutuhkan begitu banyak bantuan untuk memusnahkan pasukan yang terdiri dari lebih dari 1 juta mayat, itu karena pasukan mayat itu bukan hanya mayat acak tetapi mereka memiliki sifat khusus yang membuat mereka mematikan. Grimjade memiliki ekspresi masam saat dia berbicara, bagaimana mayat-mayat itu bisa berkembang biak alih-alih berkurang. Apakah laporan ini akurat? Seorang tetua dewan menjawab, ini akurat, dan kami menerimanya pagi ini, Tetua Agung. Menurut para komandan di garis depan, mayat-mayat itu sangat aneh, terutama yang tidak memiliki kulit atau daging. Kami menyebut mereka kerangka. Kerangka ini sangat kuat, dan tulang-tulang mereka seperti senjata legendaris kelas 4. Aku khawatir mayat-mayat itu mungkin adalah iblis yang telah mencapai tahap pemurnian tubuh. Tetapi hal yang paling mematikan tentang mereka adalah mereka tidak memakan daging seperti mayat lainnya, tetapi mereka menggunakan semacam keterampilan untuk membuat lebih banyak mayat dan itu seperti mereka memiliki persediaan ki yang tidak ada habisnya. Lalu ada mereka yang setengah kerangka dan setengah daging, kami menyebut mereka busuk. Orang-orang ini memiliki kemampuan khusus mereka sendiri yang mengeluarkan asap putih yang seperti wabah dan siapapun yang lebih lemah dari mereka yang terinfeksi akan berubah menjadi boneka mayat dalam 3 hari. Saat ini tidak ada obatnya. Terakhir, ada pemakan daging. Mereka adalah boneka mayat yang baru lahir. Mereka tidak memiliki kemampuan unik tertentu, selain itu mereka dapat dengan cepat berevolusi menjadi busuk setelah memakan daging dalam jumlah yang berlebihan. Suasana menjadi dingin ketika mereka semua mendengar ini. Mereka tidak bisa tidak merasa takut terhadap suku yang dikenal sebagai suku iblis. Mayat, meskipun mereka telah lama terlupakan di sungai waktu, pasukan mayat ini adalah bukti kehebatan mereka. Darkhold mengerutkan kening, bahkan Raja Iblis pun tidak berdaya. Saya khawatir begitu. Kerangka-kerangka itu adalah yang paling sulit dihadapi, meskipun berada di alam jiwa. Mereka sangat sulit dibunuh. Mereka harus memusnahkan inti kepala mereka. Namun saat mereka merasakan bahaya, inti-inti itu lari ke mayat lain, dan mayat itu kemudian dapat berubah menjadi kerangka juga. Saat ini, ada lebih dari 50.000 kerangka dan mereka sangat licin. Saat mereka merasakan keberadaan tingkat Raja Iblis mendekat, mereka bersembunyi di bawah tanah, dan indera bela diri juga tidak bekerja pada mereka. Sedangkan untuk yang busuk, mereka adalah masalah yang lebih besar karena mereka dapat menggunakan keterampilan aneh dari alam inti sungai secara instan dan terus-menerus membombardir pihak kita sepanjang hari dan malam. Saat ini, ada lebih dari 700.000 yang busuk dan jumlah itu terus bertambah. Tetua yang sama melaporkan sambil berkeringat deras. Tidak seorang pun mengira bahwa mayat bisa menjadi kekuatan yang mematikan. Grimjade tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pahit. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun benua iblis dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Apakah ada berita dari utusan yang terhormat? Tanyanya, sekarang mereka tidak punya cara lain selain ini. Mereka telah mencapai kesimpulan akhir bahwa hal yang masih ditahan oleh Menteri Dewan adalah satu-satunya hal yang dapat membalikkan keadaan ini. Karena mayat-mayat itu dilepaskan, pada saat yang sama ketika benda itu keluar dan dapat mengendalikan mereka. Mereka mengatakan bantuan akan tiba dalam sehari. Tetua itu menjawab dengan sedikit lega. Bagus, tapi kita tidak bisa berharap membunuh makhluk itu akan mengakhiri semua ini. Tuhan hanya akan menyingkirkan mayat itu dan menyelamatkan Menteri Dewan. Dia tidak akan membantu kita menyingkirkan mayat-mayat itu. Beritahu para perajin rune itu untuk bergegas dengan formasi agung mereka. Darkhold memerintahkan dengan tegas. Tetua itu tiba-tiba mengerutkan kening saat dia berkata dengan sedikit kesuraman, aku sudah memberitahu mereka, tetapi mereka menunda pembangunan, mungkin karena kita tidak mengambil tindakan apapun terhadap pencuri itu. Apakah mereka sudah gila? Apakah reputasi mereka lebih penting daripada jutaan nyawa? Seorang iblis tua berteriak dengan marah. Itu semua salah mereka, sejak awal. Mereka tidak bisa menjaga harta mereka sendiri dengan aman dan sekarang mereka menyalahkan orang lain. Kurasa pencuri itu melakukan pekerjaan yang sangat bagus dengan memberi pelajaran kepada bajingan sombong itu, atau mereka tidak menaruh pelajaran di mata mereka. Tetua lainnya mencibir.
Jika ada yang senang dengan pencurian pagoda harta karun, maka itu pasti Dewan Iblis Kerajaan karena keduanya adalah kekuatan terkuat di 8 provinsi dan berada di posisi yang sama. Namun, Asosiasi Iblis Kehidupan selalu kaya akan sumber daya dan mereka sangat pelit dengan orang luar. Mereka tidak memberikan wajah kepada iblis-iblis mulia ini dan membatasi persediaan yang dapat mereka beli dari mereka. Namun, sekarang seluruh asosiasi telah menerima tamparan keras di wajah mereka dari seorang pencuri belaka dan mereka semua menjadi marah karena tidak ada jejak pencuri itu meskipun mereka telah memberikan hadiah besar untuk kepalanya dan mengatur perburuan. Namun, mereka tidak menerima bantuan apapun dari Dewan Iblis Kerajaan karena mereka semua sibuk dengan pasukan mayat dan jika mereka bertindak terlalu jauh, mereka mungkin akan membuat marah zona kerajaan. Jadi, mereka tidak punya pilihan lain selain menelan kebencian mereka dan menunda perburuan pencuri serta membantu Dewan Iblis Kerajaan untuk menyingkirkan pasukan mayat terlebih dahulu. Namun, para perajin rune itu sengaja menunda pembangunan formasi pemusnah massal, yang dapat sangat membantu mereka dalam menghadapi para kerangka dan makhluk busuk. Hal ini membuat para tetua merajuk tanpa henti, tetapi mereka tahu untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam situasi yang sulit ini. Katakan saja kepada mereka untuk cepat, jangan mengejek mereka atau mereka mungkin akan merobek 1 atau 2 urat nadi mereka karena marah. Darkhollah terkekeh mengejek. Dia juga menertawakan kemalangan para bajingan sombong itu dan diam-diam mengacungkan jempol kepada pencuri itu. Semua tetua tersenyum tipis saat suasana di ruangan itu menjadi lebih cerah, bahkan Grimjade menunjukkan seringai yang langka. Tetua yang melapor terkekeh dan melanjutkan, terakhir, kami menerima berita bahwa 2 Raja Iblis, Mist dan Blade, telah muncul di wilayah kabut bersama bawahan mereka dan iblis muda yang hilang di reruntuhan. Katanya, akhirnya, ada kabar baik. Panggil mereka kembali. Kami membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapatkan hingga bantuan tiba. Grimjade tampak lega, tetapi ekspresinya berubah ketika dia bertanya, apakah ada berita tentang Raja Iblis yang tersisa dan 3 tetua tinggi. Mereka semua terpisah ketika Raja Mayat menggunakan keterampilan yang mengerikan dan para menteri dewan harus menyegelnya dengan diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, jika menteri dewan tidak bertindak, mereka semua akan dimusnahkan dengan keterampilan itu hari itu. Meskipun demikian, mereka masih terluka parah dan nyaris lolos. Tetua itu meringis dan menjawab, tidak, kami tidak menerima berita apapun tentang keberadaan mereka. Namun pagi ini kami menerima laporan bahwa seekor ular hitam terlihat di Provinsi Bulan. Mungkinkah itu ular angkasa giok dari Yang Mulia? Mata Darkhold berbinar. Mereka semua sangat mengenal binatang buas yang luar biasa dari Raja Iblis Yang Mulia itu. Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki ini. Kita akan tahu besok. Tetua itu menjawab dengan percaya diri. Tiba-tiba seekor iblis muda muncul di aula dan dengan hormat berlutut sebelum dia melaporkan dengan sedikit kegembiraan. Tetua, para utusan yang terhormat memanggil pos Tetua Agung dengan tergesa-gesa. Tampaknya bantuan telah tiba. Hahaha, bagus, sangat bagus. Ayo pergi. Darkhold langsung tertawa terbahak-bahak dan segera pergi bersama Grimjade. Di dalam Blade Demon Castle. Saat ini, 2 iblis bertopeng sedang duduk di aula singgasana sementara Killer tidak hadir hari ini karena dia tidak berhak berada di sini tidak peduli seberapa kuat dia. Statusnya tidak lain hanyalah seperti orang biasa di depan iblis yang duduk dengan anggun di singgasana ini. Iblis ini juga mengenakan topeng merah tua, tetapi matanya yang gelap dan tanduk merahnya yang panjang memancarkan perasaan haus darah yang tak terkendali seolah-olah dia merangkak langsung dari neraka. Suara serak yang membuat kulit siapapun merinding terdengar dari iblis bertopeng ini. Yang Mulia, saya di sini untuk 2 misi. Para iblis bertopeng gelap itu tampak sangat hormat saat mereka berbicara serempak, silakan nyatakan niatmu, Adipati Iblis Agung. Adipati Iblis Agung adalah gelar yang hanya dapat diberikan kepada iblis yang lebih lemah dari Kaisar Iblis, namun lebih kuat dari makhluk apapun di benua iblis. Bahkan anggota keluarga kekaisaran harus menghormati iblis dengan gelar Adipati Iblis Agung. Suara Adipati Iblis Agung tidak menunjukkan emosi apapun saat dia berbicara. Pertama, untuk menyingkirkan hama itu. Kedua, untuk menahan pencuri bernama Pencuri Langit.